di depan anak saya, Pak. Ya. Itu yang saya tidak, kok gimana ya? Ya. Dia Tidak itu punya etika. betul, Pak. Saya ini sudah capek, Pak. Ya. Jam 12 itu kan waktunya otak ini kan istirahat ya, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini kok tidak dikasih kesempatan untuk bernafas. Betul. Dan seringkali yang kita lihat institusi-institusi militer itu selalu mengedepankan kekerasan. Dan ini yang kita sayangkan. Sepertinya mereka tidak cukup humanis untuk menghadapi persoalan-persoalan. Pas cocok, Pak Ju. Cocok. Kabid PPA, perlindungan perempuan dan anak. Ya. Sekarang saya mewakili anak saya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik yang akan terus menyampaikan perbincangan menarik. Dan khusus episode kali ini merupakan episode yang eksklusif. Artinya bahwa ini memang khusus. Eksklusif ini berarti bahwa belum ada media yang memberitakan kasus ini. Dan Ngopi Disik dipercaya untuk menyampaikannya untuk pertama kali ke depan publik terkait dengan kasus ini. Ini adalah pertama kali Ngopi Disik dipercaya seorang korban. Jadi, dulur-dulur Gersik sekalian, kasusnya adalah ada 2 siswa SMP Negeri 33 Bambe Driorejo menjadi korban peluru nyasar dari senjata organik standar TNI dari lapangan tembak TNI Angkatan Laut Marinir Karangpilang, Surabaya pada hari Rabu 17 Desember 2026 sekitar pukul 10 pagi. Latihan tembak rutin 3 bulanan ini telah mengakibatkan peluru terlontar jauh sampai 2,3 km menuju musola SMP Negeri 33 Bambe yang saat itu mengadakan sosialisasi sekolah tingkat lanjut. Akibatnya, siswa bernama Darel Fausta Hamdani mengalami luka tembak di tangan kirinya dan Renhet Okto Hanaya mengalami luka tembak di punggung kanannya. Peluru diketahui bersarang di tubuh keduanya setelah dilakukan pemeriksaan radiologi dan dokter berkesimpulan terkena senapan pada kedua pasien tersebut. Nah, berbincang persoalan yang tentunya jika beredar di media massa ini akan menghebohkan jagat Gersik. Jika masuk di medsos tentu akan menjadi viral luar biasa. Sudah hadir di studio Ibu Dewi Murniati, SHMH, orang tua siswa Darel Fausta Hamdani, 14 tahun, siswa SMP Negeri 33 Bambe. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah Pak Ju. Ya, Ibu yang cantik ini adalah seorang pengacara. Bisa dibayangkan ketika pengacara kena kasus, terlibat dalam kasus di keluarganya sendiri. Apalagi berhadapan dengan TNI. Bagaimana jika itu nanti juga mengenai masyarakat sipil. Dan juga hadir di studio Ibu Ingmawati Mariance Vanggide, orang tua siswa Renhet Okto Hanaya, 15 tahun, siswa SMP Negeri 33 Bambe. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Kabar baik? Baik. Ya, mudah-mudahan tetap sehat. Dan juga dihadiri di sini pendamping hukum, penasihat hukum atas kasus ini sudah hadir di studio Bapak Muhammad Syahid SH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Jawa Timur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Ansor mesti hijau. kompak pada hijau. Baik, mungkin kita perlu tahu
Awal mula peristiwanya seperti apa, Bu Dewi? Iya, awal mula peristiwa itu yang memang saya dikabari kebetulan itu Pak Ju posisi di Mojokerto. Oh ya. Kebetulan saya diamanai ketua untuk koordinator perkara pembunuhan juga di pembunuhan anak di Pembunuhan Mojokerto. anak, ya. Ya, jadi yang lebih datang dulu mamanya Okto. Oh, Anak-anak gitu. dibawa ke rumah sakit jam 11, Ya. saya baru datang sampainya jam 1:30. Oh, Begitu. ya. Nah, itu jadi dikabari gurunya telepon minta izin, anak-anak itu awalnya dibawa ke puskesmas. Namun dari puskesmas itu dikasih info, wah ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena harus gitu. rongsen. Ya. Begitu. Ya. Nggih. Ibu Igmawati, apa yang pertama kali Ibu lihat ketika datang ke sekolah? Dan siapa yang mengabari pertama kalau anak Ibu menjadi korban? Oke, baik. Kebetulan saya mendengar kabar tersebut, kabar anak saya pertamanya tidak dikatakan peluru nyasar dulu. Ya. Saya baru pulang sekolah, kebetulan saya guru, saya baru pulang sekolah, baru istilahnya beristirahat, ditelepon oleh gurunya bahwa anak saya ada di puskesmas karena masih ini ya, belum jelas memberitahukan bahwa anak saya kena tembak atau peluru nyasar. Dan kemudian dari puskesmas mereka menelpon saya lagi dan mengatakan bahwa akan dibawa ke rumah sakit Siti Khotijah Sepanjang. Dan kami langsung ke sana. Pada waktu itu kami langsung ke sana karena anak saya tipenya tidak bisa kalau ada masalah atau ada sesuatu pasti maminya yang akan dicari lebih duluan gitu. Jadi kami langsung ke sana dan lihat dan ternyata betul anak kami di rumah sakit. Kemudian kami dipanggil untuk melihat hasil ronsennya, ternyata benar ada peluru di bagian tubuhnya seperti itu. Ya, jadi Ibu pertama kali ketemu anak di rumah sakit. Di rumah sakit Siti Khotijah. Ya. Apa yang dirasakan? Ya, kalau mau jujur sebagai orang tua saya sedikit panik dan pada waktu emosi. Marah karena anak saya berangkat sekolah dalam kondisi sehat. Tapi tiba-tiba ada kabar yang mengatakan bahwa dia kena sesuatu. Dan itu yang membuat saya dan posisi juga capek karena pulang sekolah ya. Emosi dan sedih karena lihat kondisi anak yang seperti itu. Seperti apa kondisinya? Bisa dijelaskan? Apa yang dirasakan anaknya? Pada waktu itu dia mengeluh sakit. Pada bagian perutnya sakit. Kemudian tidak bisa pipis dulu. Tidak bisa pipis pada waktu itu. Dan saya bilang, saya orang tuanya menguatkan yang sabar, yang tenang supaya tidak terlalu sakit. Saya mengatakan tidak bisa berdiri. Untuk waktu itu dilarang untuk tidak boleh turun dulu dari tempat tidur. Gitu supaya pelurunya tidak kemana-mana seperti itu. Itu setelah tahu ada pelurunya. Kapan itu tahu ada peluru? Saya ke rumah sakit itu jam 11:30. Dan tahu setelah itu saya lihat hasil ronsennya bahwa ada peluru di dalamnya. Jadi mereka sudah berangkat dari puskesmas ke rumah sakit sampai di rumah sakit jam 11 itu. Baru setelah di ronsen baru tahu ada pelurunya di dalam tubuhnya. Apa yang dikatakan dokter? Pada waktu itu dokter jaga yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa dilihat dari hasil ronsen peluru ini hampir mengenai bagian tubuh yang kalau dikatakan bagian usus, tapi belum sampai pada waktu itu. Jadi saya sebagai orang tua kan kaget ini kalau sampai kena ke usus anak saya kan itu bahaya sangat fatal. Saya hanya pada waktu itu memang sedikit marah dan takut juga kayak pada waktu itu. Ada cerita enggak ketika pertama kali ditemukan waktu acara di sekolah itu? Anak saya bercerita kepada saya bahwa kejadian pertama kali anaknya Bu Dewi yang kena. Gitu. Jadi kejadian pertama kali anaknya Bu Dewi yang kena ketika lagi duduk untuk mendengarkan sosialisasi tersebut. Katanya anak saya ada sesuatu benda yang kena tangannya, dipikir batu yang dilemparkan, batu yang dilemparkan temannya, dan lukanya memang sedikit dan sempat dia ke UKS untuk dikasih handiplas. Setelah itu anak saya datang ke musola dan dia posisinya sedikit jongkok
tidak terlalu duduk tapi jongkok sambil memainkan pesawat-pesawat dari kertas. Dan pada waktu itu dia merasa bahwa ada yang memukul bagian belakangnya. Tetapi dia tanya kepada teman-temannya, tidak ada yang memukul. Setelah itu teman-temannya mengatakan, loh ini berdarah Okto. Dan ketika mengatakan berdarah itu, dia berusaha untuk pergi ke UKS dengan nafas yang sudah sesak, sangat sudah sesak. Ketika masuk ke UKS, dia bilang kepada petugasnya, gurunya bahwa ini Bu, napas saya sesak. Kamu bercanda Okto? Apa asam lambungmu kambuh? Tidak Bu, ini asam sesak sekali, napasnya sakit sekali, bagian perutnya sakit sekali. Dan akhirnya karena pikir dia kan suka bercanda, saya suka bercanda. Akhirnya daripada berkelanjutan lama, mereka bawalah ke puskesmas. Jadi pada waktu yang dibawa terlebih dahulu anak saya, baru disusul oleh anaknya Bu Dewi. Karena penyatangan yang lebih parah kelihatannya anaknya ibu. Karena bersarang di punggung bagian kanannya. Sudah sampai mengenai ruas tulang belakangnya? Belum. Kalau sampai kena lumpuh. Parah. Ya memang di rumah sakit pada waktu itu memang ada beberapa anggota yang hadir, anggota Marnia yang hadir, dan mereka mengatakan bahwa anak ini memang cukup kuat. Dan kalau seandainya ini kena ke tulang punggung, tulang bagian belakang, kami tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dan saya dipancing untuk emosi pada waktu itu. Dan saya mengatakan kalau sesuatu terjadi kepada anak saya yang vital, saya yang akan tembak bapak. Saya bilang, saya sangat marah pada waktu itu, sangat marah karena ya bagaimana ya, anak saya paling besar dan berangkat sekolah dengan posisi yang sehat, tetapi ketika kami bertemu dengan dia dalam posisi keadaan seperti itu. Jadi sebagai orang tua saya sangat-sangat emosi pada waktu itu. Jadi ketika ketemu sudah tergeletak di tempat tidur. Oke, baik. Bu Dewi, sejauh apa sih tempat latihan tembak dengan sekolah itu? Kalau latihan tembaknya ini, kalau koordinatnya itu kurang lebih 2.300 sebenarnya. 2.300 ya, meter. Makanya kemarin itu waktu banyak disampaikan sama Mama ini, banyak anggota yang di tidak UGD. Percaya. Ini nggak mungkin. Secara logika dia mengukur kapasitas peluru itu disampaikan kalau itu maksimal 1.400 Pak. Nah akhirnya saya jawab begini, Pak, sepintar-pintarnya manusia, gitu kan. Sekarang yang ada ini loh faktanya, anak-anak ini kena peluru. Dan informasi yang saya dapatkan dari guru waktu menjenguk anak saya itu, memang pihak kesatuan awalnya tidak mengakui kalau itu peluru dari latihan tembak tersebut. Namun setelah ada hasil rongsen ditunjukkan, fix, barulah mereka berdatangan. Nah, gitu. Berarti sekitar jam berapa itu Bu Dewi mereka datang? Kalau tidak salah di rumah sakit itu jam 11:30. Tapi mereka duluan Mama mereka sudah mengawalnya tuh karena pada waktu posisi kejadian tersebut gurunya mutar daerah tersebut untuk bertanya apakah ada yang main tembak burung atau tidak, dan informasi yang kami dapatkan bahwa ketika mereka sampai ke pos penjagaan perumahan tersebut ada yang mengatakan bahwa kemarin juga ada kejadian seperti itu karena latihan tembak, jadi silakan langsung saja ke tempat mereka latihan. Dan pada waktu itu kalau tidak salah dari Babinsa yang menolong untuk melaporkan ke tempatnya mereka. Setelah dibawa ke rumah sakit, pada saat saya datang itu jam 11-an jam 11 atau setengah 12 itu sudah banyak anggota yang ada di situ. Apa yang mereka lakukan? Ya memfoto, mendengarkan keterangan tentang kasus ini atau proses penembakan dan lain sebagainya, hanya mencari informasi. Untuk mereka pengumpulan data. Belum ada yang mengatakan bertanggung jawab waktu itu. Ya itu ke saya itu Pak. Gimana? Jadi memang kebetulan anak saya ini kan di pesantren, gitu kan. Anak saya ini di pesantren. Lalu memang saya update terus. Saya di Mojokerto itu saya update terus tentang kondisi anak saya itu. Lalu pihak kesatuan itu menyampaikan karena pengasuh kan datang untuk mengganti orang tua, di stop, udah nanti aja nunggu mamanya, gitu kan. Saya kan ngerti mamanya ini pengacara, gitu kan. Sudah, begitu saya datang, memang saya dijemput sama kepala sekolah, ditunggu di parkiran. Saya datang 1:30, terus beliau menyampaikan yang pertama, ini ada sama papanya waktu itu, papanya Okto. Jadi di situ ada saya, saksinya. Memang tidak ada tertulis Pak menyampaikan tanggung jawab itu. Ada saya, papanya Okto,
kepala sekolah, pengasuh, dan 1 orang yang mewakili oknum tersebut, mewakili kesatuan. Saya sebut oknum ya. Yang pertama permintaan maaf. Makanya saya yakin bahwasanya ini terkonfirmasi benar-benar latihan tembak dari Bumi Marinir. Nah itu minta maaf atas kejadian, memang ada kami sedang latihan tembak Ibu, gitu kan, menyebutkan kesatuan. Lalu permintaan maaf mohon untuk kiranya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terus kami akan bertanggung jawab penuh terkait penyembuhan dan pemulihan anak-anak. Terus ada 2 hal. Tolong Ibu jangan lapor kemana-mana dan jangan memviralkan. Saya sampaikan begini Pak. Bapak sebagai sesama manusia ketika ada seperti ini, Bapak minta maaf, mengakui kesalahan, saya juga memaafkan. Kita punya kewajiban untuk memaafkan. Nah, soal tidak boleh memviralkan, Bapak jangan khawatir. Bapak tahu, saya tadi terakhir mau ke sini, mau berangkat ke rumah sakit ini. Terakhir yang saya temui itu adalah media. Karena saya konferensi pers waktu itu Pak Ju. Konferensi pers, dan itu sudah, teman-teman itu sudah dengar kabar dan judulnya itu sudah masuk. Pengacara almarhum Muhammad Alvan mendadak meninggalkan pengadilan karena mendapat kabar anaknya kena peluru nyasar. Lah kalau ini saya ini sudah dalam perjalanan itu sudah naik. Rame, nah, tapi kan saya tidak begitu Pak Ju. Loh, jangan dulu. Saya memastikan anak saya dulu. Bapak tenang aja kalau itu. Saya begitu kan. Nah, soal tanggung jawab, sebentar dulu Pak. Ini tanggung jawab yang seperti apa? Nanti bisa dibicarakan lagi. Saya tak fokus ke kesehatan anak saya dulu. Karena kayaknya bukan waktu yang tepat Pak Ju. Pada saat itu bahas tentang tanggung jawab itu. Kita masih, pikiran itu, apalagi saya dengar kabar dari gurunya itu kalau anak saya itu memang anaknya tidak berekspresi. Kalau waktu teriak-teriak, bahkan mungkin mama nggak tahu apa gurunya menyampaikan itu ada kalimat, Tuhan panas Tuhan, saya mati saja Tuhan, sampai segitu Pak Ju. Sedangkan anak saya itu diem aja. Namun ternyata belakangan justru karena reaktifnya Okto ini tidak menimbulkan trauma. Sedangkan anak saya trauma akut Pak Ju. Bedanya anak pondok dengan enggak. Jadi nerima, ikhlas, ya Allah. Bu Dewi, terkait dengan mereka yang mewakili instansi tersebut, sejauh apa kredibilitasnya? Mereka punya jabatan, beliaunya itu punya jabatan, atau apa? Atau bisa mengambil kebijakan dengan pernyataan-pernyataannya, atau hanya sekedar untuk menenangkan? Nah, kalau itu disampaikan saya mewakili kesatuan. Nah, namun ada di belakang itu nanti segala sesuatu akan saya sampaikan karena tetap saya tidak bisa memutuskan Bu, akan saya laporkan ke atasan. Namun ada kalimat tadi itu Pak Ju, tanggung jawab itu tadi. Tapi artinya beliau bukan orang yang pengambil kebijakan. Tidak, bukan. Karena harus dilanjutkan ke atasannya. Betul. Nah, kalau melihat tadi dari jarak yang sebegitu jauh, kalau dari struktur bangunannya, melihat tidak ada kemungkinan bahwa struktur bangunan yang salah? Kalau musola itu lurus ke lapangan tembak itu ada temboknya. Oh itu ya? Iya, ada tembok, ada pagar sekolahan posisi itu. Justru yang nggak ada tembok itu yang sebelah sini. Yang sebelah sini lah. Kayak yang lurus lapangan tembak ada temboknya. Saya sempat tanya kemarin, loh Mas, wong itu ada temboknya, tapi kok peluru itu kok nampak utuh ya di tanganmu bersarangnya itu. Dia ya wong anak-anak, saya enggak tahu apakah benar apa enggak. Itu dari atas Mi. Katanya begitu Pak Jo, saya juga enggak tahu posisinya. Mas Dava itu baca brosur, duduk baca brosur, kena sini. Gitu. Jadi pantulan lah. Sangat mungkin kena pantulan. Iya. Ada CCTV di sekolah? Tidak ada. Kurang. Oh, ada, tapi tidak di posisi di situ. Oh, tidak di musola. Iya, tidak di musola itu. Oke. Jadi kemungkinan secara logika peluru nyasar sangat besar. Iya, karena terkonfirmasi sudah. Iya. Jelas-jelas ada buktinya. Iya, karena mereka mengakui permintaan maaf dengan meskipun
tidak ada tertulis, tapi Ya. dengan mengakui permintaan maaf itu secara otomatis itu adalah Ya, kesalahan mereka. ya. Pengakuan itu juga termasuk banyak anggota yang datang ke Datang. rumah Iya, sakit. betul Ya. sekali. Itu bagian dari pengakuan mereka. Pengakuan mereka. Tapi kadang-kadang pengakuan bersifat sementara. Itulah. Iya. Nah, kalau waktu itu apa yang diupayakan dokter begitu mendapati pasien yang semacam itu? Ketika kami datang memang posisinya anak-anak sudah di ronsen. Oh iya. Karena mungkin dari sekolah yang menangani Ya. dan kasus-kasus seperti ini kalau dibiarkan kan tidak baik untuk Iya, kesehatan iya, anak-anak. iya, Jadi posisi saya datang, orang tua datang, kami sudah menerima hasil ronsen. iya. Dan saya juga melihat kok tidak ditangani. Saya tanya, iya Bu, menunggu dulu hasil observasi dulu. Iya. Baru kita bisa melihat apakah ini, karena anak saya sampai sekitar jam 12 malam kurang lebih baru ditangani. Ditangani dalam tanda kutip dioperasi. Iya. Seperti itu karena melihat kondisi dari peluru yang ada dalam tubuh anak saya. Iya. Jadi pada waktu itu memang dia memang mengeluh satu sakit, yang kedua lapar dan haus. Iya. Dan harus menahan puasa seperti Iya, itu. iya. Jadi ya bagaimana Karena lagi? ini kalau jadi pelurunya Okto ini kan dari punggung bawah kanan turun ke pinggang, Pak Ju. Oh, Makanya itu ya. dia ini harus CT scan. Ya, Jadi kenapa operasinya lebih malam? Jadi operasinya duluan anak saya ya. karena menunggu hasil CT scan CT tersebut. scan. Ya. Lah, yang miris itu Pak Ju, yang pertama disuntik tetanus terus. Kalau anak saya 1 kali, Ya. karena sudah nampak kalau itu kena tulang, ya tulangnya Ya. rusak itu. Ya. Kalau ini setelah CT scan itu tengkurap. Jadi tengkurap itu dari ya. sore sampai malam. Itu sing Ya, saya, ya. aduh ya Allah, itu Ya. miris sekali Ya. itu di situ. Tidak boleh terlentang Ya. karena Betul. dikhawatirkan. Takutnya Jalan pelurunya lagi, bisa. iya. Dan memang karena katanya dokter bahwa peluru ini bisa keluar lewat kotoran dan bisa juga tidak. Makanya jangan terlalu banyak bergerak supaya kalaupun dia mau keluar bisa keluar lewat kotoran. Tapi kan lihat prosesnya keluar ini kan tidak Semudah itu. langsung mudah itu langsung Ya, keluar. tapi gitu. secara logika kalau posisinya masih berada di Di luar area perut, ya. otot dan pinggang, besar Jadi nggak kemungkinan bisa. tidak bisa Nggak keluar bisa lewat keluar. kotoran, karena lewat kotoran harus melalui pencernaan, Pencernaan, dan itu ya. belum masuk sampai di usus. Ya, oke. Lalu apa yang diupayakan dari Bu Dewi begitu datang di rumah sakit, apa yang diupayakan? Jadi memang saya itu sebenarnya awal itu tenang. Saya lihat nama Bapak itu, saya masih ingat betul Bapak itu. Baik sekali karena dengan statementnya, entah itu hanya statement semata atau bagaimana, tapi Ya. setidaknya membuat saya, terutama orang tua itu tenang. Ya. Beliau langsung menyampaikan ke dokter ortopedi yang menangani anak saya. Ya. Saya tahu namanya itu Siregar, Melati itu 2. Oke. Bapaknya itu agak Ya. gemuk, menyampaikan gini, Dok, saya minta tolong anak-anak ini diberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Gitu. Obat-obatan yang paling baik. Andaikan rumah sakit ini tidak support, ada obat yang lebih baik dan rumah sakit ini tidak support, ambilkan obat itu dari luar. Oke. Nah, Ya. sebagai orang tua dengar seperti itu kan Ya. tenang Pak Ju. Effort maksimal lah. Betul. Iya. Namun itu berbanding terbalik akhirnya. Gitu, dengan peristiwa yang saya alami. Jadi apa yang dikatakan di depan Ya. tadi awal saya bertemu dengan terus yang disampaikan Pak Siregar itu jauh sekali dengan apa yang sudah saya alami. Jadi saya menyebutnya perlakuan tidak baik dari mereka. Ya. Kenapa saya menyebutkan tidak baik? Anak saya itu kan masuk sekira 7:30 jam 8. Proses operasi dikasih tahu kurang lebih 2 jam. Ya. Saya nunggu kan operasi itu di lantai 6, tempat ruang tunggu di lantai 5. Ya. Saya nunggu di lantai 5 sekitar 35 sampai 40 menit itu ada di pengeras suara keluarga dari anak Darel Fausta Hamdani Ya. dipanggil. Nah, saya, loh kok cepet? Saya gitu. Akhirnya saya turun. Kirain sudah selesai. Ya. Ternyata ada dokter yang juga anggota, Ya. kebetulan punya praktek di situ. Ya. Saya tidak menyebut nama, saya sebut oknum saja. Tapi kenapa saya menyebut dia orang kesatuan? Karena masih pakai Seragam. seragam. Ya. Beliau menyampaikan nama,
Ibu siapa gitu kan. Saya orang tuanya Darel, saya gitu. Jadi namanya anak saya itu Darel Fausta, tapi panggilannya Dava Pak Ju. Gitu ya. Terus Ibu saya namakan saya komandan kesehatan. Gitu kan. Ibu naiknya kok jauh banget. Memang tidak menyampaikan kalau saya ini seolah-olah itu asumsi saya karena saya menggarisbawahi apa yang disampaikan sama beliaunya. Jadi ibu kok naiknya jauh banget dari BPJS kelas 3 kok ke VIP B gitu kan. Saya dengarkan saja Pak Ju. Ibu, ini memang kejadian ini ada hubungannya dengan latihan dari kesatuan kami. Nah itu kesatuan kami. Dan ini juga akan diurus sama kesatuan kami. Namun ibu juga jangan kayak gitu juga. Masa dari BPJS kelas 3 kok naik ke VIP B. Nah saya kan akhirnya nggak salah tuh kalau saya berkesimpulan seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang saya juga tidak berkenan itu ada kalimat, saya tahu ibu lawyer. Nah kenapa? Kan gitu Pak Ju. Akhirnya saya menjawab, Bapak, saya tadi sebelum mengambil VIP B itu saya sudah menyampaikan, bisa enggak pakai BPJS, saya naik kelas, nanti saya bayar berapa, gitu kan. Lah, sebelum saya selesai menjelaskan, beliau langsung mutus, Ibu itu bisa naik kelas 2 atau kelas 1, gitu kan. Bapak sebentar dulu, kenapa saya tidak memilih itu? Karena meskipun di kelas 1 itu masih ada pasien yang lain dalam satu kamar, dan saya tidak mau Pak Ju, karena saya terbiasa kalau anak-anak opname itu saya sediakan kasur untuk penunggu gitu kan. Nanti ada orang tua saya Pak yang juga ikut nunggu. Lalu beliau ini nyela lagi. Kalau ibu tidak bisa menunggu, kerepotan, nanti ada pihak kesatuan kami yang membantu. Akhirnya saya agak ngotot meninggi. Pak, kalau dari pihak kesatuan Bapak membantu, yaitu harus untuk monitoring perkembangan kesehatan anak-anak. Tapi ingat ya Pak, tidak ada satupun seorang ibu yang mau meninggalkan anaknya dalam kondisi seperti ini. Saya gitu kan. Terus saya memilih kamar tadi, Bapak salah kalau saya seolah-olah memanfaatkan kesatuan. Saya milih kamar itu VIP B Pak. Masih ada VIP A. Masih ada VVIP. Bahkan saya waktu belakangan saya tahu masih ada Presiden Suite Pak Ju. Nah, di sisi mana saya memanfaatkan kesatuan? Saya ini ngukur kemampuan saya dan kenyamanan saya. Saya tadi sebenarnya mau ngambil kamar yang ada kamar penunggu. Saya buka ternyata 1 hari sekian. Nah, akhirnya saya turun. Makanya saya milih sofa. Memang A, B, C itu sofa semua. Namun yang C itu sofanya agak melengkung. Jadi misalkan dibuat tidur kaki itu tidak bisa los Pak Ju. Makanya saya ngambil yang B, ada pemanas air dan ibu bisa tidur di situ. Eyangnya itu. Itu saya sampaikan gitu. Terus sekarang masalahnya kenapa Pak kalau saya lawyer? Emang kenapa? Saya begitu kan. Akhirnya beliau agak merendah. Beliau menyampaikan enggak gitu Bu. Jadi di rumah sakit itu gini Pak Ju. Misalkan pulpen. Pulpen ini ketika di kamar BPJS kelas 3, pulpen ini harga 3.000. Nah, pulpen ini akan mengikuti harga kamar ketika kamar itu semakin naik, gitu loh, makin mahal. Nah, beliau menyampaikan begitu. Sudah gini aja loh Pak, saya ini ngambil kamar menyesuaikan kemampuan saya. Nggak usah di cover sama kesatuan, enggak masalah saya, karena itu menyesuaikan saya. Saya begitu kan. Terus akhirnya beliau masuk. Yang saya sesalkan apa? Hanya perkara kamar. Ini akhirnya berpengaruh dengan anak saya ini tidak langsung ditangani. Ini emergensi loh. Emergensi karena jadi apa? Ketika dipanggil belum ada penanganan. Belum ditangani. Makanya dari jam 8 tadi baru keluar jam setengah 12 Pak Ju. Yang saya sesalkan itu kok nggak mendahulukan anak ini operasian dulu. Jangan penentuan kamar. Itu. Apalagi urusan cuma duit. Nah, mungkin tidak paham bahwa pengacara Dewi itu yang ditangani bukan kasus-kasus kecil. Beberapa sudah berperkara dan memenangkan perkara melawan
pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat militer. Ini perlu jadi catatan. Padahal gitu yang loh. ngajari saya berani ini Pak Sayhu kan. Jadi Pak Sayhu ini dulu sama-sama di P2T P2A ketua. Sama-sama di P2T P2A, beliau direkturnya, saya ini tenaga pendamping. Jadi saya berani itu ya beliau yang ngajari. Nah, akhirnya ya sekarang ini Pak saya berani akhirnya. Yang ngajari berani malah takut. Ya itulah. Ya, jadi artinya ada upaya dari kesatuan untuk setidaknya menghemat biaya. Betul. Seperti itu. Itu iya, saya Ini akan mengartikan. sangat berbeda dari pernyataan Pak Siregar tadi. Betul. Ya. Iya. Pak Siregar mengatakan beri Yang terbaik. pengobatan yang Yang terbaik. Kalau toh rumah sakit tidak mampu, bisa diambilkan di rumah sakit yang lain. Artinya Yang penting obatnya itu yang paling baik untuk anak-anak. Ya. Dan ternyata dokter kesatuan yang berdinas di rumah sakit itu justru tidak mau melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Siregar. Kalau Pak Siregar sendiri, memang benar dari kesatuan marinir? Saya kurang tahu Pak. Ya. Kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas beliau waktu datang itu pakai seragam. Oh. AL gitu aja. AL karena nggak pakai baret. Coba pakai baret langsung tahu. Kan gitu. Nggak pakai baret beliaunya. Ya. Oke, baik. Kasus ini bisa menjadi catatan bagi pemirsa semuanya, dulur-dulur Gresik semuanya, apa yang harus dilakukan pada saat kita menghadapi persoalan yang semacam ini. Nah, dari sini tentu orang tua sudah melakukan berbagai upaya, terutama terkait dengan kasus hukum, yang mana peluru nyasar itu dampak hukumnya begitu besar, apalagi korbannya anak-anak. Nah, apa yang dilakukan Bu Dewi? Melapornya kemana? Jadi begini Pak, sebelum kita membahas ke perkara hukumnya. Jadi sebenarnya saya ini kan memang kebetulan kepala sekolah itu mengamanai saya untuk membackup dari Okto. Makanya semuanya itu tertuju pada saya. Jadi tadi kan saya cerita bahwasanya ada kejadian waktu anak saya keluar dari masuk kamar operasi. Di sela-sela saya menunggu anak saya operasi, ada seseorang oknum, saya duduk itu di bawah, dia memperkenalkan saya mayor ini. Ya, Nyon Sewu Pak Ju, dengan menyampaikan pangkatnya, maksudnya apa? Kan gitu. Padahal saya diajarin jenengan mau pangkatmu apa itu berlaku di kesatuan. Kan gitu ya Pak Ju ya. Itu bentuk intimidasi. Betul. Nah, itu. Lalu tidak cukup di situ karena saya sudah dengan beliau menyampaikan mayor itu tadi, terus saya juga masih pengaruh dengan apa yang dilakukan dokter tadi itu. Beliau itu menyampaikan sesuatu tapi saya tidak seberapa merespon waktu itu, waktu duduk itu. Lalu 11:30 anak saya keluar dari ini ruang operasi. Iya, ruang operasi itu turun dulu untuk foto rongsen kan di pen Pak. Anak saya itu di pen, di tangan kirinya itu pen. Lalu baru masuk ke ruang perawatan. Ya sekira pukul 12-an lah. Nah, ini yang benar-benar jujur sampai saat ini itu secara tidak langsung itu juga pengaruh loh Pak ke psikologi saya. Kenapa? Awal memang beliau itu enak. Beliau menyampaikan beliau itu dari Sleman. Nah, dari Sleman kebetulan Bapak juga Jogja, saya juga ngomongnya landai. Terus ada menyampaikan ini tuh lapangan tembak ini lebih dulu daripada perumahan. Nah, kebetulan sekolahnya anak-anak itu dalam perumahan. Lapangan tembak ini lebih dulu daripada perumahan. Ini nggak pernah terjadi, pasti salah pengembang atau segala macam. Saya menjawab, Pak, saya nggak mau tahu Pak ya, saya nggak ngurusi lapangan tembak itu lebih dulu mana sama sekolah sama perumahan. Yang saya tahu di dalam perumahan itu ada sekolah anak saya dan saya garis bawahi sekolahan itu negeri. Artinya
legal. Ya. Kan ya Pak Ju ya. Ya. Dan anak saya menjadi korban di dalam sekolahan itu. Ya. Sudah. Terus ini harusnya itu Bu, tadi dibawa ke rumah sakit RSAL saja kan gitu. Supaya penanganan lebih cepat. Ngapunten Pak, saya terlalu jauh kalau Ya. ke sana, saya gitu. Itu tapi penangannya bla bla bla. Terus saya bilang sudah kalau memang kesatuan ini tidak bisa mengcover ketika ini ada di rumah sakit swasta, enggak apa-apa, saya cover sendiri kok, saya gitu. Sudah, ternyata tidak cukup di situ. Memang pada saat di IGD, saya tuh menyampaikan kepada dokter jaga Pak Ju. Dokter, saya mohon rekam medis. Nah, ini ajarannya jenengan juga. Rekam medis, visum, peluru, tolong disimpan. Nah, itu barang bukti Pak Ju. Nah, beliau izin kepada saya, Ibu izin peluru mau saya ambil, gitu kan. Nah, karena ngomongnya enak, saya bilang, mohon maaf Pak, biarkan peluru itu di rumah sakit ini sampai perkara ini clear. Nah, kalau sudah clear, silahkan Bapak mengambil. Toh saya lo buat apa Pak? Lah, clear ini dalam artian entah ini diselesaikan kekeluargaan atau bagaimana itu kan nanti. Yang penting clear, bahasa saya. Terus beliau menyampaikan, loh tidak bisa Bu. Jangankan mulai meninggi Pak di situ. Jangankan peluru. Selongsongnya pun itu harus kembali ke kesatuan Bu. Aturannya kayak gitu. Nah Pak, saya ini sudah capek Pak. Jam 12 itu kan waktunya otak ini kan istirahat ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini kok tidak dikasih kesempatan untuk bernafas. Seorang ibu, saya sendirian. Nah, Mas bahas peluru itu nggak bisa besok gitu kan. Dia meninggi, saya juga meninggi, gitu kan. Dan itu yang saya sesalkan dilakukan di depan anak saya. Jangankan ganti baju Pak Dava itu, minum air putih pasca operasi itu belum. Karena beliau masuk itu saya masih ngeletakkan tas, benar-benar saya baru masuk dari ke ruang perawatan itu tadi. Saya bilang begini karena orangnya tinggi, Pak, saya beginikan juga. Kalau memang kesatuan Bapak punya aturan, saya juga punya aturan. Saya bilang begitu. Baik Bu, nanti biar PH dari kesatuan akan menjelaskan kepada Ibu. Gitu. Saya bilang, monggo silahkan suruh PH-nya kesatuan datang kemari nemui saya. Monggo. Saya bilang itu, akhirnya kita berdebat. Sudah gini aja loh Pak, daripada ribet-ribet. Kok kayak nggak ada hari esok aja. Bahas masalah peluru. Anak saya ini loh baru keluar dari ruang operasi. Saya bilang gitu. Terus saya nggak dikasih kesempatan sebentar dulu aja. Saya gitu Pak Ju. Terus kalau memang kesatuan ini malah bikin ribet kesatuan. Sudah kesatuan nggak usah ngurusi. Ini saya cover sendiri. Sudah saya urusan peluru itu nanti. Terus akhirnya ngelendek orang itu. Menyampaikan ya sudah Bu kalau gitu kita fokus ke kesehatannya Masnya ini gitu kan. Mas Darel ini bilang gitu. Terus lah iya. Saya gitu. Maksud saya belum tentu loh. Kalau ini misal terjadi pada anaknya, belum tentu juga loh mereka tinggal diam. Belum tentu juga loh mereka nggak bengok Pak. Kan begitu. Pasti, memang itu peluru organik. Di Google saya melihat peluru organik ini tidak mematikan. Namun itu ketika itu kena organ tubuh yang vital, ya bisa mati Pak. Kan begitu. Kalau terjadi kerusakan, apalagi kerusakan organ-organ vital, ya jelas bisa mematikan. Dan Pak, itu yang dimaksud dengan peluru tajam. Sekalipun bentuknya organik. Organik itu dalam artian memang diproduksi oleh TNI. Nah, betul Pak. Itu Pak. Ya Allah, itu sampai hari ini itu saya masih belum bisa lupa itu Pak perlakuan kayak gitu. Kesimpulannya, selama di rumah sakit mendapat intimidasi dari institusi TNI Angkatan Laut dalam berbagai bentuk yang tentu saja itu menimbulkan ketidaknyamanan di rumah sakit. Saya jadi berpikir begini Pak, dokter tadi kan tahu kalau basic saya ini lawyer. Saya berpikir begini, ini saya yang lawyer saja kan. Saya berpikir kalau orang yang nyun sewu minim terkait hukum atau dia dunianya hukum tapi
mentalnya Tidak praktis, ya. Bukan praktis. iya, atau mentalnya Ya. tidak berani. Ya. Bagaimana Pak untuk Iya. melawan? Apa Iya. nggak nangis tok Pak kayak Iya, gitu? betul. Begitu, apalagi ini loh saya perempuan. Ya. Saya gitu. Dan waktu malamnya, lebih malam lagi itu, Ya. Bapak yang tadi menemui saya, oknum tadi yang saya sebut, yang menyampaikan kalau tanggung jawab itu ke kamar Pak. Beliau menyampaikan ke kamar, menyampaikan kalau Ibu, kalau ada perlu apa-apa, ada perwakilan dari kesatuan menunggu di luar. Oke. Jadi kami nih Mah ya, Ya. kami nih Pak, selama dirawat itu kayak orang penting Pak. Ya. Karena Dijaga. saya dapat informasi Ya. dari teman-teman, di depannya lift itu ada, Ada yang jaga. ya, di depan kamar ada Ya. yang jaga. Ketua Ya. juga bilang gitu waktu Ya. menjenguk anak saya kan Luar gitu. biasa. Jadi dimonitoring ini Pak. Ya, Siapa ya. saja yang datang-datang ini, apalagi Ya. di kamar saya ini. Ya. Kan gitu. Nah, saya menyampaikan waktu itu ke Bapak itu, Pak, terima kasih ya Pak ya, saya gitu. Tapi tolong Pak, tadi itu ada mayor yang memperkenalkan dirinya seorang mayor kepada saya, ngambil peluru, mau izin ngambil peluru. Pak, tolong ya, peluru itu biarkan di sini. Karena rumah sakit ini adalah tempat paling netral, tidak saya, tidak pun kesatuan yang membawa. Ya. Karena itu barang bukti bagi kami. Ya. Dan minta tolong saya Pak ya, saya jangan dipreser. Saya gitu. Ingat ya Pak, saya jangan pernah dipreser. Kalau Bapak mempreser saya, semakin saya dipreser, saya semakin melawan. Ingat itu Pak. Ya. Saya nggak peduli jenderal atau saya lawan. Ya. Jadi saya tuh marah-marah bener Pak Ju, karena yang saya pikir apa Pak Ju? Itu di depan anak saya Pak. Ya. Itu yang saya tidak, kok gimana ya? Ya. Dia Tidak itu punya etika. betul, lebih tua, harusnya kan dia ini jaga gitu loh perasaan. Jangan sampai apalagi seorang anak melihat ibunya dibentak-bentak. Ya. Itu kan, Ya. itu loh Pak. Ya, Ya berpengaruh secara psikologis pada anak. Itu yang akhirnya saya harus berdiri benar-benar lawan. Nggak ada pilihan lain Pak Cu waktu itu. Bener itu Pak. Masya Allah. Sudah masuk ukuran keterlaluan. Iya. Ya. Karena secara psikologi Pak Cu sama saya ini kan dulu di perlindungan perempuan dan anak Pak Cu. Jadi sudah terbiasa menemui ini. betul. Dan seringkali yang kita lihat institusi-institusi militer itu selalu mengedepankan kekerasan. Dan ini yang kita sayangkan. Sepertinya mereka tidak cukup humanis untuk menghadapi persoalan-persoalan. Betul. Ya kita harapkan ke depan institusi militer lebih bisa humanis melihat persoalan dengan yang sebenarnya, mematuhi koridor hukum yang ada sehingga tidak sewenang-wenang seperti yang dikesankan oleh korban-korbannya. Baik, sudah disampaikan untuk pelaporan? Iya, jadi ini kemarin kan tahapan itu lagi-lagi Pak Cu kemarin kan waktu komunikasi kok sudah lama. Iya. Ada jeda waktu 1 bulan setengah. Saya baru menyampaikan, baru speak up kan gitu. Dan karena kebetulan saya diamanai di LBH Ansor Jawa Timur ini sebagai Kabid PPA. Oh iya. Pas cocok Pak Cu. Cocok. Kabid PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Sekarang saya mewakili anak saya sendiri. Kan gitu. Pasca mendampingi perkara almarhum Alvan kemarin. Kan gitu. Nah, jadi pasca ini sebenarnya Pak, pasca kita pulang ini saya cerita. Kita pulang hari Sabtu, sama-sama hari Sabtu. Beliau dari pihak kesatuan itu menyampaikan, Ibu, kalau butuh kendaraan kami siap, menyampaikan kepada saya. Nah, saya bilang, Pak, kebetulan odong-odong saya dari Rabu itu sudah parkir di sini. Bapak alokasikan saja ke Reinhard, ke Okto, saya gitu. Karena mamanya sendirian waktu itu. Terus saya kira sesuai pesan saya, karena itu ditawarkan kepada saya kendaraan itu. Namun ternyata sebentar kemudian mamanya ini menyampaikan kepada saya, Ma, saya pulang dulu ya. InDrive saya nunggu di bawah. Saya kaget, loh. Kok naik InDrive? Tapi saya ini enggak jadi api Pak Ju. Saya diem. Tapi dalam hati ngawur. Saya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kita pulang itu komunikasi terakhir. Jadi memang kita
berterima kasih Pak Cu. Ya. Pembiayaan di rumah sakit itu semuanya ditanggung sama kesatuan. Ya, Oke, ya. baik saya maupun Ukto, Reinhard, ya ya. Reinhard ini ditanggung sama mereka semua. Kan begitu. Terus mereka ini memberikan kepada saya voucher untuk kontrol, Ya. gitu kan, voucher kontrol. Artinya, ketika voucher dikasihkan kepada kami, administrasinya itu mereka kan tahu jadwal kontrolnya Okto kapan, Ya. jadwal oktronya Ya. Dava ini kapan, kan Ya. gitu. Nah, pesan terakhir ke kami sebelum berpisah itu, Ibu, saya minta alamat dan nomor telepon, nanti saya hubungi, nanti saya akan bersilaturahim ke sana. Ya. Nah, Oke. Nah, secara kebetulan lagi Okto ini kontrolnya hari Selasa, Ya. sedangkan Mas Dava ini kontrolnya Jumat, Oh, gitu kan, berbeda Pak Ju. ya. Nah, saya sampaikan ke Mama, saya monitoring Mama terus. Pikiran saya, oke, saya memang tahu, dapat informasi bahwasanya ada pimpinan di Bumi Marinir itu ganti pimpinan, Oh, ya. pergantian pimpinan Ya, waktu ya. itu. Nah, kalau memang sibuk, kita nggak ada masalah kok. Ya. Meskipun tidak harus langsung silaturahim, nggak ada masalah. Setidaknya, wong sudah ada nomor telepon dan Ya. terakhir menyampaikan nanti kami hubungi, Ya, kan gitu. ya. Nah, saya nunggu, Mah, hari Senin itu sudah ada. Itu Sabtu Pak Ju disampaikan, Mas sudah ada pihak kesatuan yang menghubungi. Ya. Belum. Padahal ini kontrol hari Selasa. Ya. Kebetulan lagi memang pada saat itu ini libur apa ketua Natal. Ya. Nah, cuti bersama Ya, itulah ya, gitu ya. kan. Terus saya bilang jangan sampai urusan ini ikut cuti bersama. Saya Ya. bilang ini sampai Selasa pagi enggak ada yang menghubungi. Terus saya telepon mamanya itu Selasa sore enggak ada menghubungi, enggak ada. Terus kebetul kok ya pas Selasa itu kontrolnya enggak ada dokter, harus hari Rabu. Rabu. Nah, Rabu pagi karena menurut saya ini wah ini nggak bisa didiamkan ini Ya. kan gini. Ya. Terus akhirnya saya telepon kepala sekolah pagi-pagi Ya. itu menyampaikan saya update ya terus terang Pak, karena apa, hari Jumat kalau tidak salah sebelum kami pulang Sabtunya itu Kepala Dinas Driorejo dan perwakilan koordinator dari kepala sekolah SMP itu dari Dinas Pendidikan di Gresik Ya. itu memang jenguk anak kami, Ya. gitu kan. Dan waktu itu dari kesatuan dan pihak Dinas Pendidikan itu duduk bareng sama Ya. kami, gitu kan. Ada yang dibicarakan. Iya, ada Ya. yang dibicarakan. Itu tadi minta untuk ini diselesaikan baik-baik secara Ya. kekeluargaan. Lagi-lagi itu Ya. tanggung jawab apa segala macam. Ya. Bahkan dari statement dari Kepala Dinas Pendidikan Driorejo itu menyampaikan, saya enggak tahu Pak namanya. Saya taunya Kepala Dinas Ya. Gresik kan Ya. gitu. Beliau menyampaikan, Pak, ayolah kita sama-sama punya atasan. Ya. Bapak ngomong komandane, saya juga ngomong atasan saya. Ya. Gimana caranya ini diselesaikan baik-baik. Makanya saya ini Pak, yang pertama, kenapa sampai selama ini? Yang saya pertimbangkan adalah yang pertama kesatuan. Ya. Saya menghormati kesatuan. Bagaimanapun itu adalah bagian dari negara. Ya. Ya Pak ya. Ya. Dan itikat baiknya mereka yang disampaikan kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ada ini janji. iya, enggak ini Pak, maksudnya kejadian ini di sekolah. Ya. Jadi saya ini harus memikirkan berbagai pihak ini loh. Ya, Saya tidak ya. bisa mementingkan diri saya sendiri. Ya. Ya. Kalau mementingkan diri saya sendiri Pak, saya sudah maprak-maprak Ya. Pak. Ya. Mau dari Betul, awal ya. itu teman-teman gak di viral tak sih, Ya, saya ya, gitu. ya. Termasuk ketua ini Pak, Ya. termasuk ketua ini Iya. kan gitu, karena nggak terima. Nah terus setelah itu Pak, saya lanjutkan yang tadi itu. Jadi saya menghubungi kepala sekolah itu, terus kepala sekolah itu bilang, saya tanyakan Bunda gitu kan, jangan Pak, kalau menanyakan Ya. berarti kan seolah-olah Nagi. kita yang butuh ya Pak ya. Nagi. Nanti marwahnya jenengan jatuh. Ya. Nah, saya gitu. Ya. Jangan Pak, lebih elegan. Saya menyampaikan kepala sekolah itu, Bapak monitoring saja Ya. sampai di mana, Ya. gitu kan? Ya. Sampai di mana? Karena saya menghubungi mamanya Dava ini masih belum sambung. Ya. Akhirnya, ya pastilah waktu itu kepala sekolah itu pasti menghubungi dan kurang dari 1 jam pihak kesatuan langsung telepon saya, Oh. gitu kan? Ya. Saya ketawa Pak, Ya. belum tahu dia kalau dia telepon ini gara-gara tadi kita orang lapangan Pak Ju. Gak Kan paham gitu, strategi. iya. Terus
hari itu juga langsung datang ke rumah. Ada Ya. 4 orang Pak waktu itu datang ke rumah. Dan waktu di telepon itu saya bercandai. Mohon maaf Bu, kami ada kesibukan. Iya Pak, maksud saya itu Bapak kan juga ada pegang HP saya. Saya gitu. Pegang nomor HP saya, nomor HP mamanya Okto kan juga ada. Setidaknya itu disampaikanlah Pak, kalau memang sibuk kami loh enggak ada masalah. Asalkan ada komunikasi terjalin dengan baik. Saya jadi begini Pak, kemarin jenengan tidak ngabari itu ya. Saya senggol-senggol sedikit Pak. Saya jak guyon. Jangan sampai Pak urusan anak saya ini ikut cuti bersama, saya gitu kan. Ya ketawa. Padahal ini saya gitu. Lalu waktu datang itu ya biasa lah Pak, kita ramah tamah lah kayak gitu. Sekedar obrolan-obrolan ringan. Terus saya minta untuk Pak, nanti itu waktu itu ada kontrol. Waktu itu kontrol, lalu barangkali dari pihak Bu, disediakan kendaraan. Loh, lah bagaimana loh? Saya gitu Pak akhirnya. Terus akhirnya ya itu tadi. Sore hari Rabu itu diantar ya Ma. Nah, diantar, namun Pak, ini mamanya Okto WA saya. Mah, untung saya nyun sewu ya Pak ya. Nyun sewu Pak. Karena nilai segitu itu menurut kami itu besar. Untung saya bawa uang untuk kontrol lebih, bawa uang lebih. Ini tadi habis 600 sekian, Mah. Langsung saya tanya, loh Mah, lah tadi itu gak dibayar ta? Lah saya kira nganter itu, karena setahu saya, kebetulan juga Pak, kakak ipar saya ini anggota. Di situ, di marinir itu juga, gitu kan? Di marinir itu juga. Nah, yang saya ketahui dulu waktu kakak saya satgas itu, kalau anaknya sakit itu kan saya sering bantu. Pihak kesatuan itu nganter, itu bukan hanya cuma nganter, tapi ikut ke tempat ke dokter, memastikan bagaimana kesehatannya. Nah, saya menyampaikan, memang kita ini bukan istri anggota, kita ini juga bukan keluarganya anggota, tapi anak kita seperti ini juga ada keterlibatan dari anggota, ada pihak kesatuan itu. Nah, saya menyampaikan itu kepada beliau dan ya itulah Pak. Jadi ternyata mamanya Okto ini itu dibayar, nanti diklaimkan Pak. Uang itu diklaimkan, ternyata yang nganter itu cuma di bawah Pak. Saya akhirnya gini, guyonan sama mamanya Okto. Lah nek di bawah apa bedanya sama naik Grab? Kan gitu kan nggak ada bedanya Pak akhirnya. Nah, tapi tadi dikatakan sudah diberikan voucher. Voucher itu hanya nerima. Voucher itu hanya untuk pendaftaran, Pak. Oh, untuk pendaftaran. Jadi bebas biaya pendaftaran. Jadi ada pendaftaran, konsultasi dokter dan obat ya, Maya. Yang bebas hanya voucher itu. Iya, pendaftarannya mawon. Nggih, leres Pak itu. Terus setelah itu hari Rabu, hari Sabtu yang tadi saya ceritakan pangkatnya kolonel Pak, orang nomor 1 di situ. Oh ya. Ya, Bapak yang kolonel. datang ke rumah. Yang datang ke rumah. Datang ke rumah saya. Ada hal penting tidak disampaikan. Iya. Dan itu sama. Disampaikan begini. Yang pertama permohonan maaf. Pertama permohonan maaf. Yang kedua kami bertanggung jawab untuk penyembuhan dan pemulihan anak-anak sampai tuntas. Dan yang saya apresiasi lagi, beliau itu menyampaikan, Ibu, kalau nanti ada komunikasi yang tidak tuntas di bawah, Ibu langsung bisa menghubungi saya. Nanti minta nomor telepon saya, ada kan di situ Bapak Mayor itu ada, tapi bukan Mayor yang tadi Pak, bukan. Bisa minta nomor telepon, nanti kasihkan nomor telepon saya kasih nomor teleponnya Bu Dewi. Ternyata hal itu habis dari rumah saya kan ke rumahnya Okto. Sama Pak, yang disampaikan juga sama. Tenanglah kami. Saya menyampaikan begini, Bapak, saya ini kan secara usia kan lebih muda daripada beliaunya kan Pak ya. Saya hanya menyampaikan clue waktu itu Pak. Pak, sebagai ibu, sebagai orang tua, kami memang punya kewajiban untuk merawat anak dalam kondisi seperti ini. Namun anak saya seperti ini tidak karena kelalaian kami sebagai orang tua dan bukan kelalaiannya dia. Karena posisinya dia aman, wong dia di sekolah kok. Kan gitu. Nggak main dia, kan gitu. Jadi tolong Pak, jangan sampai kami menunggu. Bahasa saya gitu. Mohon maaf, menurut saya itu sudah jelas loh Pak Ju, bahasa itu. Namun ternyata kontrol kedua sama.
sama lagi Pak. Hanya diantar. Hanya diantar. Bahkan kan tadi kan kontrolnya ini, kalau saya sudah bilang, jadi untuk nganter saya enggak minta. Ya. Saya enggak minta diantar. Ke Renhat saja, Renhat Ya. Okto saja. Saya enggak usah minta, saya enggak minta diantar. Nah, kebetulan tagihan saya itu Pak, lucu Pak. Jadi itu saya ya Allah, cuman ya nyon sewu kalau itu nilainya lebih besar daripada ini. Hanya 344. Tagihan saya itu difotokan, jadi dia minta waktu, dari kesatuan itu minta waktu untuk diklaimkan ke koperasi Pak. Ya. Jadi itu baru ditransfer hari Senin Oh, siang, oke, gitu ya. kan Pak. Ya. Nah, nggak masalah Pak saya. COD. Iya, kayak tagihan listrik Pak. Setelah itu Pak Cu, di Selasa depannya kontrol keduanya ini sama. Jadi Ya. malah mamanya Okto itu mancing. Ya. Bapak enggak pengen ikut kami naik ke Ya. atas? Ya. Ya, betul gitu ya Pak ya. Dipancing sama Ya. mamanya Okto. Jadi, oh enggak Bu, saya nunggu di sini aja. Ya. Saya akhirnya telepon. Ya. Saya akhirnya Pak, tolong. Saya jelaskan detail Pak. Ya. Saya jelaskan Ke detail. komandan kolonel tadi. Bukan. Bukan. Ke mayor yang koordinator Oke, mediasi. ya. Itu mayor, tapi bukan mayor yang tadi Pak, Ya. beda lagi. Lalu saya jelaskan sedetail-detail mungkin. Pak, setahu saya jelaskan yang saya contohkan kakak saya tadi Ya. ketika anaknya, Ya. ketika Satgas, anaknya sakit, posisi seperti itu. Oh iya Bu, berarti nanti untuk pembayaran kami langsung ke rumah sakit. Ya. Pak, mohon maaf, ini bukan soal pembayaran. Ya. Saya gitu. Namun menurut saya, perihal tanggung jawab itu bukan hanya berupa nominal. Ya. Ada empati dan kepedulian. Terus ya Pak Cu, Ya. adanya perhatian dari kesatuan itu loh, hadir ke dalam proses ini loh, pemulihan anak-anak. Ya. Nggak pengen, sampai saya bilang gini, Bapak nggak pengen dari kesatuan itu menanyakan kepada dokter secara langsung bagaimana perkembangan kesehatannya. Ya. Nanti dampaknya ini seperti apa. Ya. Terus anak ini kira-kira pemulihannya sampai berapa lama. Ya. Saya gitu kan. Terus oh iya Bu gitu. Nah setelah itu kan Jumat, waktunya Ya. saya. Pagi telepon, Ya. memastikan Ibu nanti ada jadwal kontrol. Iya. Hmm. Terus saya datang, nyampe rumah sakit saya lihat. Kok gak ada orang kesatuan. Saya Ya. diam Pak Cu. Saya tuh mikir gini Pak Cu. Setidaknya, Ya. andaikan pun itu bohong kepada saya. Loh, saya nggak masalah bohong misalkan gini. Nggak repot tapi bilang, Bu mohon maaf saya nggak Lagi bisa repot. mendampingi, Ya. saya repot. Loh nggak Ya. apa-apa. Mending Ya. begitu. Ya. Nggak ada Pak Cu. Baru habis maghrib telepon lagi. Ya. Untuk apa? Minta tagihan lah Pak. Ya. Kan gitu. Nggak saya angkat Pak, saya biarin. Halah minta Masih tagihan. bagus SOP-nya P2T P2A. Nah, betul. Nah, Gitu pertanyaannya Bu Dewi, ketika ketemu dengan kolonel orang nomor 1 di kesatuan itu, kenapa tidak minta catatan secara tertulis tentang pertanggungjawaban mereka? Begini Pak, kolonel itu saya dapat informasi karakternya orangnya diam. Bahkan waktu di rumah itu yang memulai pembicaraan itu adalah saya. Ya. Saya menyampaikan apresiasi atas apa namanya, dukungan selama ini. iya kemarin dibiayai rumah Ya, sakit ya. itu ya Pak ya, itu apresiasi terima kasih Pak, saya gitu awal-awal itu, ya itu terus beliau baru minta maaf apa segala macam. Saya juga menyampaikan perihal perlakuan yang tidak baik menurut Ya, saya tadi itu dari dokter dan mayor, oknum mayor tadi itu, Ya. saya bilang, saya contohkan kebetulan beliau datang sama istrinya Pak, Ya. saya bilang ibu juga seorang perempuan. Ya. Gitu kan, ibu juga seorang ibu. Ya. Apapun kan pasti akan dilakukan ya Bu ya, Ya. oleh seorang ibu untuk menjadi garda terdepan untuk anaknya. Ya. Saya gitu kan. Artinya dari sini ini kan ada emosional sama sesama ibu, Ya. maksud saya begitu Ya. Pak. Saya begitu kan. Nah, setelah itu Pak Ju, per tanggal 7 kalau nggak salah ya mah, tanggal 7. Jadi Pak, kejadian ini tanggal 17 Desember. Ya. Beliau dilantik itu tanggal 23 Desember. Gitu loh. Ya. Ya. Terus setelah itu kami mediasi pertama, setelah itu minggu depannya diagendakan untuk mediasi pertama di Oke. tanggal 7. Ya. Nah, mediasi pertama itu mamanya, kemarin saya ada berkirim foto itu kan ya Ya. Pak, ada foto itu mediasi pertama itu sempat beliau dari kesatuan itu minta untuk dilaksanakan di rumah saya. Saya menolak Pak, Ya. karena anak saya ini kondisinya tidak baik-baik saja, Pak Ya. Ju, gitu Ya. kan. Karena per tanggal 5 Januari anak saya periksakan, yaitu tadi
terkonfirmasi hasil tes psikologinya bukan hanya trauma, tapi trauma akut. Artinya benar-benar butuh penanganan yang kontinu, kan begitu. Lalu tanggal 7 kita mediasi, itu saya sampaikan perihal itu. Lah kok bilang begini, loh sudah diperiksakan psikolog ya Bu, gitu kan. Iya Pak, saya periksakan sendiri, saya gitu kan. Karena saya orang tua Pak, kan. Karena apa? Alasan saya, beberapa kali itu Mas Dava itu bilang, Mi, besok nggak usah operasi lagi aja ya Mi, gitu kan Pak. Untuk ngambil pen nggak usah ya, bilang begitu kan. Udah sembuh dulu, nggak usah mikir itu. Terus disampaikan lagi, saya gini, ada apa anak ini ya? Saya kan gitu, orang tua perempuan itu kan peka Pak. Saya bawalah ke psikolog itu, ternyata hasilnya, waduh, saya gitu Pak. Nah setelah itu saya sampaikan perihal itu tadi. Terus bahkan waktu itu saya kasih tanya jawab, Pak, ketika anak itu menyampaikan omongan seperti itu, kira-kira kenapa Pak anak saya Pak? Kira-kira kenapa? Lah kok dijawab sama salah satu orang kesatuan itu, mungkin karena dipikir sudah aman Bu, pen itu nggak perlu dikeluarkan. Salah Pak jenengan. Karena anak saya ketakutan dengan operasi. Sebab apa? Keluar dari operasi sudah ada orang yang datang masalah peluru. Iya, maki-maki emaknya ini. Nah, waktu itu saya bahaslah soal kendaraan tadi itu Pak. Yang pulang itu. Saya bahas waktu itu. Saya detailkan Pak waktu mediasi itu. Saya detailkan. Saya bilang, kan berbeda Pak. Untungnya mamanya Okto ini saya enggak bilang loh Pak. Kalau jenengan itu menawarkan kepada saya kendaraan dari kesatuan. Tapi kenapa berbeda dengan apa yang ke mamanya Okto? Kan sama-sama korban kami. Tapi bukan lawyer. Nah itulah Pak. Kan tidak boleh begitu Pak. Mereka takutnya sama lawyer. Nah terus akhirnya kan berbeda Pak, diantar kesatuan dengan pulang naik indrive. Lah kok nyeletuk bilang begini Pak, loh Bu, indrive itu kami yang bayar, itu kan kami yang bayar. Ya saya langsung meninggi Pak, loh Pak, saya gitu, Pak, berapapun uang ganti rugi dari kesatuan itu tidak akan menghapus lukanya anak saya. Jadi Bapak selama ini tuh menilai tanggung jawab itu hanya soal nominal. Saya gitu diam, itu Pak. Lah di situ kami ditanyai soal nuntut. Kami tidak ada nuntut. Saya jawab, akhirnya saya jawab balik Pak. Saya ganti tanya, loh Pak, yang menawarkan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan siapa? Saya gitu. Kalau kami sebagai korban mah bebas Pak. Kami mau ngapain saja terserah kami. Saya gitu. Kita punya hak untuk saya gitu. Tapi pihak kesatuan kan menyampaikan tanggung jawab ini minta diselesaikan secara kekeluargaan. Saya menghormati dan saya menunggu. Artinya saya sekarang ganti tanya kepada kesatuan, konsep tanggung jawab yang mau ditawarkan kepada kami ini seperti apa? Waktu Mediasi. Iya, mediasi itu. Akhirnya kan karena nanti itu tadi orang-orang yang hadir ini kan hanya sebagai penyambung lidah saja, tidak mengambil kebijakan, kan gitu, bukan pengambil kebijakan, betul Pak. Dan mereka tidak berani ngambil. Tidak berani Pak, gitu kan. Makanya saya ditanya nuntut. Ini saya juga tidak berani sama mamanya ini. Nanti saya ngomong nuntut apa, nanti dikira kita meras Pak. Urusan kamar VIP aja dipermasalahkan Pak, kan gitu. Ya hati-hati sekali saya. Itu kan. Lalu setelah itu Pak, kita jadwalkan untuk mediasi kedua, kan gitu. Mediasi kedua. Hampir tidak ada hasil mediasi pertama. Tidak ada, seremonial saja ya Mak. Kan gitu waktu di Wong Solo. Foto-foto ada laporan. Oh iya, saya selalu di foto-foto ya. Ada SPJ-nya. Iya, foto saja Pak. Bahkan harusnya kan ada resum. Mereka kan Pak yang bikin resum itu tidak ada berita acara untuk mediasi itu tidak ada. Ya saya diam-diam saja. Di situ ada bankum Pak, memperkenalkan dirinya sebagai bankumnya mereka. Sudah hari Rabu waktu itu tanggal 7 Januari. Berlanjut di tanggal 14 kalau tidak salah hari Rabu juga. Mamanya tidak bisa Pak, gitu kan. Apa-apa Mas, saya wakili saja. Saya waktu mediasi kedua disuruh datang ke itu markasnya mereka. Itu ke markasnya mereka. Datanglah saya Pak. Nggak takut saya datang ke sana Pak. Kan gitu. Siapa? Saya datang. Nah, sebelum hari Rabu, hari Jumat itu koordinator mediasi tadi itu menelpon saya. Artinya menanyakan kepada saya, apa ini Pak? Kepastian datang.
Ini bukan, iya itu untuk agenda. Lalu Bu, ini sih kemarin itu ada salah satu teman dari LBH Ansor juga. Saya minta datang, kebetulan sama-sama di LBH Ansor, secara emosional angkatan pengacaranya juga sama saya. Saya suruh datang itu, saya ini perempuan Pak, perempuan itu kan lebih emosinya kan kadang nggak terkontrol. Teko, BE aku maprak-maprak, kamu yang ini. Saya kan nggak mau Pak, nanti itu konyol ketika kita sama-sama perempuan yang datang. Jadi bumerang. Nah, akhirnya di sela-sela itu tadi, di sela-sela yang pertama sudah datang. Betul, sudah datang. Iya, sahabat Mansur itu datang dan sempat meredam saya waktu itu, meredam saya ketika ya itu tadi kan saya yang bayar Bu. Itu saya meninggi Pak, saya meninggi. Terus apa ini namanya? Beliau itu sedikit menyampaikan clue juga, mohon perhatian khusus. Itu ada kalimat itu perhatian khusus. Terus ada bahasa kompensasi waktu itu dari sahabat Mansur. Terus waktu telepon ditanyakanlah sama mayor yang koordinator mediasi itu. Itu yang dimaksud temannya Bu Dewi itu apa ya Bu? Tentang kompensasi. Akhirnya saya bilang balik Pak, loh Pak kemarin kan ada Bankum di situ. Artinya sesama orang hukum ini kan harusnya tahu Pak, kan gitu. Iya Bu, enggak tahu Bu gitu. Baik Pak, saya jadi ini Pak, saya kasih clue aja, saya kasih omongan waktu itu. Ibu minta tolong ditulis, gitu kan. Akhirnya saya ketikkan Pak, saya tidak menyampaikan nominal, tapi waktu itu ada 3 poin. Yang pertama adalah, poin pertama, ada kok Pak itu WA saya itu. Jika memang insiden ini adalah mutlak kelalaian dari kesatuan, apa yang akan dilakukan untuk mengevaluasi terkait lapangan tembak? Kan itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini ada dua anak menjadi korban, apa tanggung jawab dari pihak kesatuan yang akan dilakukan? Nah, yang ketiga, terus terang Pak, Okto ini bercita-cita jadi polisi. Pak, apakah seperti itu bisa Pak? Sudah seperti itu, otomatis kami dong dirugikan. Nah, akhirnya anak saya pun sama. Saya sampaikan di situ poin ketiga, ketika ada cedera yang dibawa seumur hidup, apa tanggung jawab dari pihak kesatuan? Di sini ini, nyun sewu, di sini ini kan ada kompensasi, ya Pak ya. Terkait lapangan tembak, evaluasinya, tanggung jawab, dan kompensasi. Sudah saya sampaikan. Nah, tak sampaikan, oh iya Bu, akan saya sampaikan ke atasan. Baik. Hari Rabu ketemulah kami. Di samping yang mediasi di Rabu yang sebelumnya, itu ada 2 orang anggota lagi saya nggak kenal. Bawa emak Pak. Lah di situ saya sempat GR Pak waktu itu. Saya kira ini ketua hasil dari kompensasi ini. Pimpinan, gitu kan, hasil itu tadi, gitu kan, kompensasi, iya. Ya kasihkan map itu kepada koordinator mediasi. Lah kok koordinator mediasi itu menyampaikan kepada saya, ini Pak, Bu, kira-kira dari pihak keluarga ini nuntut apa? Loh, jadi pertanyaan yang sama itu ditanyakan kembali pada mediasi kedua. Artinya, loh kok gak ada progres? Saya juga tanya balik, loh Pak, lah Bapak kemarin kan sudah saya kasih clue 3 poin. Lah saya datang ke sini di mediasi kedua ini harusnya saya mendengarkan jawaban dari 3 poin ini. Apa yang saya ajukan. Nyuwun sewu ya Pak, yang saya ketahui tentang konsep mediasi ini adalah penyelesaian secara kekeluargaan ini diminta oleh kesatuan loh ya, bukan dari pihak kami. Artinya dari pihak kami ini saya ini pengen tahu loh Pak. Konsepnya kayak apa? Iya, konsepnya kayak apa tanggung jawabnya. Nah, Bapak jangan tanya balik tuntutan saya gitu kan. Nah, ketika Bapak memberikan konsepan tanggung jawab itu, barulah kita, oh seperti ini, oh ini kurang menurut kami. Barulah kita menyampaikan ini tuntutan kami. Nah, dari situ antara tawaran dari jenengan dengan tuntutan dari kami naik turun, akhirnya timbul ada kesepakatan. Ini yang dinamakan hasil mediasi. Begitu ya Pak Cu ya? Saya kira pelajarannya begitu. Konsep mediasi itu seperti itu. Nah, dan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Lah ini Bapak, saya tidak tahu Bapak tawaran
dari mereka ini seperti apa. Jadi sampai hari ini mereka itu belum menyampaikan konsep pertanggungjawaban seperti apa, bahkan nominal itu belum keluar. Nah, nominal belum keluar, jadi seolah-olah pada saat itu yang sini dibilang, yang sini menyampaikan saya tuntutannya apa. Yang sini Pak Cu bilang, jadi begini Bu, terus terang saja saya sampaikan bahwasanya kesatuan ini nggak ada uang, gitu Pak. Kemarin biaya perawatan itu itu kami klaimkan, kami pinjam dulu di koperasi. Akhirnya saya menyampaikan gini, Pak, mohon maaf ya Pak ya, harusnya harusnya soal kesatuan punya uang atau tidak, itu saya nggak perlu tahu. Bukan saya nggak mau tahu, saya nggak perlu tahu. Misal begini, keluarganya Bapak kecelakaan nih, sampai operasi. Ini harus operasi, keluar uang sekian. Ketika Bapak menyampaikan itu pada dokter saya nggak punya uang, ini harus pinjam, bagaimana? Emang dokter peduli Pak? Saya gitu kan. Lah kalau saya minta, saya mau, ya anak saya jangan dijadikan korban atas peluru latihan tembaknya Bapak. Saya gitu kan. Itu Pak Cu, ini dapurnya jenengan Pak, kami nggak perlu tahu. Saya dapur-dapur Pak Cu. Itu satu. Yang satu ini Bankum. Ini yang lebih konyol lagi. Jadi suruh ngurus surat keterangan kurang mampu. Jadi Bankumnya ini Pak Cu menyampaikan cerita perihal lain terkait putrinya. Di sela-sela itu intinya curhat, intinya putrinya ini juga pernah mengalami kecelakaan atas kelalaian orang lain yang mengakibatkan kakinya itu ada cacat. Nah, terus setelah itu ini intinya clue dari situ dia itu menyampaikan bahwasanya dulu itu sebenarnya saya bisa Bu menuntut banyak kepada bapak yang mengakibatkan anak saya seperti itu. Namun pada saat itu beliau itu ngakunya ngakunya orang nggak mampu. Akhirnya saya hanya ya seperti itu saja. Sebentar ya Pak Cu. Soalnya, jadi ini menggambarkan seakan-akan bahwa harusnya ada pola yang sama dengan kejadian itu. Mereka berharap pemakluman ketika pernyataan kesatuan tidak mampu seperti itu. Betul. Nah, beliau menyampaikan itu kepada saya karena saya sudah dengar cerita itu sudah nggak seberapa respect, saya diem aja. Terus ujung-ujungnya gini Pak Cu, anak saya itu pernah tes apa gitu, dipantukir dia nggak lolos. Ini loh Bu, sampai HP-nya itu dijorokkan kepada saya. Saya lihat putri saya cantik Bu, karena waktu itu saya menyampaikan kebetulan sekali. Ini korbannya ini sama-sama anak pertama Pak Cu, sama-sama laki-laki anak pertama kan gitu. Lalu beliau menyampaikan anak saya perempuan loh Bu, ini Bu Dewi gitu kan. Lalu tapi alhamdulillah saat ini meskipun kemarin tes apa gitu loh saya nggak tahu, pantukirnya nggak lolos, akhirnya sekarang itu kerja, kalau nggak salah loh Pak, kalau nggak salah dengar kerjanya by online. Rezekinya luar biasa. Akhirnya saya mengambil hikmah, oh mungkin, nah ini Pak, ini yang saya garis bawahi, oh mungkin karena dulu itu saya tidak menuntut banyak, sekarang rezeki anak saya itu lebih banyak. Saat itu juga refleks saya langsung bilang, saya angkat dagu saya, korelasinya apa Pak dengan perkara ini? Emosi dong Pak Cu, saya dengan seperti itu kan secara tidak langsung kan menyampaikan, kono ojo nuntut akeh-akeh kan gitu. Padahal saya uang aja, nominal angka aja belum saya sebutkan. Terus Ibu kok kayak gitu? Nanti dapat rezeki banyak. Nah iya, jadi dia langsung lihat saya nampak emosi, Ibu kok kayak gitu? Sekarang jargonnya jadi dua. Kalau dulu jargonnya itu seperti itu, yang sekarang jargonnya belajarlah yang rajin untuk anak-anak kita supaya nggak jadi TNI. Aduh, nah itu Pak Cu, makanya dari situ dari pertemuan 2 kali mediasi tanpa progres, lagi-lagi saya sebenarnya ruang saya bisa saja langsung laporan ya Pak Cu ya. Namun lagi-lagi tidak saya lakukan itu. Ya tadi alasan saya menghormati kesatuan. Jadi apa yang saya lakukan Pak? Saya mensomasi, saya konsultasikan kepada teman-teman LBH, ketua dan teman-teman yang lain, itu udah somasi aja. Terus nggak usah pakai nama LBH dulu, gitu kan? Saya tahu
Ya. Mbak Dewi bisa. Ya. Saya konsep sendiri somasi Ya, saya Pak. ya. Saya tujukan kepada kolonel yang Ya. datang tadi itu. Ya. Karena apa? Selaku beliau ini adalah jabatan di Ya, situ. Orang ya. nomor 1 di Bumi Marinir Bukan otomatis. institusinya, Ya, institusinya. jabatannya. Secara jabatannya Ya, iya. jabatannya. Jabatannya sebagai karena dia nomor Tapi include, iya nomor 1 di Include, ya. Karangpilang meskipun di situ yang saya ketahui Pak terkonfirmasi 4 batalion Pak waktu itu yang Latihan. melakukan latihan ya Ya. 4 batalion saja. Ya. Lalu saya somasi ke sana itu bahkan Pak Cu jeda somasi itu kan biasanya 3 kali 24 jam ya ketua. Ya, Saya bikin 7 hari Pak. 7 hari. 7 ya. kali 24 jam lah. Ya. Kelonggarannya luar biasa Ya. sudah di situ. Dari tanggal 19 Januari. Ya, Januari. Ya. 19 Januari saya somasi. Jatuh temponya di tanggal 26 26. 26 Januari. Lalu sampai tanggal 26 itu tidak ada. Otomatis 27 saya layangkan somasi yang kedua. Ya. Dan itu saya memakai kop LBH Ya. Ansor. Ya. Itu kan Pak Cu. Surat itu sampai ini sebelum itu Pak Cu. Sebelum saya bahas itu. Di hari Jumat kan surat itu saya langkan di hari Senin. Ya. Di hari Jumatnya itu Pak, ini yang saya juga Nggak kok habis bisa pikir. nggak habis pikir. Jadi lagi-lagi gebrakannya mereka itu luar biasa. Ya. Anak saya ini kan antar jemput Pak, Ya. gitu kan. Ya. Anak saya ini pakai jasa antar jemput. Jadi kok ya pas. Kalau saya rasa ini bukan sebuah kebetulan, Ya. gitu kan. Tapi Pak Debudi ini, saya manggilnya Pak Debudi ini. Pak Debudi ini adalah orang tua yang ngantar jemput anak saya. Ya. Ini orangnya tanggap padahal menurut saya dari segi ini difoto Pak orang itu, difotokan ke saya, di WA kan ke saya. Apa kejadiannya? Mbak Dewi leres niki rencang jenengan. Mengakunya teman saya. Mau jemput anaknya? Bukan, mengaku teman saya. Awalnya tuh tanya rumahnya Dewi sebelah mana, gitu kan. Terus Dewi siapa ya, gitu kan. Dewi pengacara, gitu kan. Yang anaknya kemarin kena musibah itu loh, gitu kan Pak. Nah, Terus oh itu, jadi itu di posisi di seberang jalan Pak. ya. Terus oh itu rumahnya di belakangnya masjid, bilang begitu. Terus setelah itu bilang kalau telepon saya nggak saya angkat, Ya. datang aja langsung ke sana, gitu kan. Hmm. Langsung orang itu bilang kalau enggak, saya enggak enak nanti ya kalau orang tuanya, neneknya itu kenal sama saya. Artinya oknum ini tahu saya di rumah itu ada siapa. Ya, Itu kan Pak ya, Cu. ya. Lalu Pak Debudi menyampaikan, terus itu Mbak minta nomornya Sahri. Sahri ini yang antar jemput anak saya. Oh iya. Loh untuk apa Pak D? Saya gitu kan. Itu katanya mau kepingin ketemu sama Mas Dava, mau ngajak ngobrol. Lah saya sampaikan, loh datang aja ke rumah, bilang gitu kan Pak. Terus saya langsung kejar, Pak D dikasih nomornya, Om Sahri. Mboten Mbak, saya mboten ngasih. Alhamdulillah, saya gitu Pak Cu. Nah di situ terus terang Pak Cu, saya gini, luar biasa. Lihat potongan itu, meskipun saya belum tahu waktu itu belum terkonfirmasi kalau itu orang kesatuan, itu saya lihat potongannya sudah tahu. Luar biasa gebrakannya, gitu kan. Artinya dia ini enggak mikir ya. Anak saya, dan itu kesatuan sudah tahu loh. Informasi kalau anak saya itu trauma akut karena di somasi pertama saya sertakan itu tadi hasil psikolognya itu. Artinya jangankan anak, loh yang ngantar jemput ini loh sempat gini, Mbak nanti pripun Mbak kalau saya disamperin di jalan. Orang sipil itu kalau tidak punya mental yang kuat, luar biasa. Takut loh Pak Cu disamperin TNI Pak Cu, apalagi anak, dan anak saya ini trauma. Gitu loh. Kok nggak mikir ya? Gitu. Anak ini punya orang tua loh. Disuruh ke rumah nggak mau, malah ke sana. Nah, setelah itu hari Jumat sudah saya langsung koordinasi kemana-mana termasuk mamanya Okto. Saya telepon kepala sekolah. Saya minta Pak, tolong anak saya kalau antar jemputnya belum jemput, anak saya tolong jangan sampai keluar pagar. Saya paniknya luar biasa Pak. Karena apa? Anakku ini trauma gitu loh Pak. Itu Pak Cu. Terus hari Sabtu datanglah lagi oknum dengan pangkat letkol. Gitu kan. Letkol datang ke rumah. Karena saya itu di Jumat itu sudah emosi Pak. Entah beliau pangkat letkol mau apa saya enggak peduli.
sapaan saya pertama itu, padahal saya sholat duhur itu saya sudah gini Pak, ya Allah saya minta untuk saya tidak emosi. Ini orang baru dan beliau ini komandan yang baru juga dilantik gitu loh, pengen mengetahui perkembangan perkara. Jadi beliau itu ternyata belakangan saya mengetahui beliau ini komandan salah satu batalion yang latihan tadi gitu loh Pak. Terus saya bilang gini, Bapak ada apa? Bapak ada perluan apa ke sini? Wis nggak bisa Pak Cu, nutupi emosi saya wong emak-emak ya. Bapak ada urusan apa ke sini? Bapak nggak puas, belum puas ya Bapak mengintimidasi saya. Perlakuan Bapak di rumah sakit kemarin kepada saya seperti apa? Belum puas ya Pak ya? Saya gitu. Kok kemarin saya tahu ini pasti anggota Bapak. Saya tunjukkan, ini anggota Bapak kan? Saya tunjukkan fotonya. Terus dilihat sama beliau, mana Bu? Gitu kan. Nah beliau kan datang sama anggotanya juga. Lah kok anggotanya bilang begini, siap Dan. Iya itu memang dari kami untuk pengen mengetahui kondisi korban. Nah, dari sini langsung saya nyolot, Pak itu korban punya orang tua loh ya. Saya gitu. Anak saya itu trauma loh ya. Saya gitu. Bapak ini mulut saya sudah jelek Pak Cu. Bapak ini abdi negara. Saya gitu. Abdi negara yang saya ketahui adalah melindungi rakyat. Saya ini orang sipil Pak. Melindungi rakyat apalagi itu anak Pak. Saya gitu. Cara-cara kayak Bapak ini cara-cara preman Pak. Bukan cara-cara abdi negara. Saya gitu, mohon maaf Pak kalau mulut saya seperti ini. Karena saya sudah sangat tidak nyaman dengan perlakuan dari kesatuan. Mulai dari rumah sakit sampai hari ini. Saya gitu kan Pak Cu. Sudah. Dan beliau juga sama. Hanya pengen mengetahui saja ternyata ada bagaimana dan kenapa kok sampai ada somasi. Tapi tidak ada, laki-laki tidak ada memutuskan apa-apa. Akan dilaporkan ke kesatuan. Tidak ada respon sama sekali. Betul, tidak bisa kebijakannya enggak iya. Terus sudah Pak Cu, tadi yang saya lanjutkan somasi, dan saya waktu itu berpesan kepada beliau, Pak, jatuh tempo somasi saya itu hari Senin. Sampai hari Senin, artinya saat ini saya hanya melayani komunikasi by surat. Saya tingkatkan komunikasi, kalau kemarin kan by phone, saya gitu. Sekarang by surat. Kehadiran Bapak ke sini, saya anggap tidak pernah ada. Saya gitu, karena nggak ada surat ini. Saya gitu Pak. Jadi, kalau sampai hari Senin tidak ada surat masuk secara resmi tentang jawaban somasi saya, Selasa akan saya layangkan somasi kedua. Dan Selasa benar-benar saya layangkan somasi kedua, Pak. Sudah, ternyata ini Pak, yang Masya Allah. Jadi Pak, di tanggal 29 dini hari Pak Cu, saya garis bawahi, dini hari jam 00, 29 Januari 00:05 jam 12:05 ada ketuk-ketuk pintu. Ya untungnya ya alhamdulillah memang semua itu serba kebetulan akhirnya ya Pak Yud ya, bersyukur. Kamar depan itu biasanya Eyang Pak di sana itu ibu saya. Kok malam itu saya yang tidur di situ gitu kan Pak Ju. Assalamualaikum, ketok-ketok. Saya keluar Pak. Ya saya memang pasang kuda-kuda Pak, jam segitu saya buka cuman segini Pak pintu itu. Iya Mas, kayak gitu kan. Benar rumahnya Bu Dewi Murniati, bilang begitu. Iya ada apa? Ibu mohon maaf, saya mau mengantarkan surat jawaban somasi pertama. Gitu Pak. Langsung auto saya naik Pak, karena ini ada urusan dengan lagi-lagi kesatuan. Pak nyuwun sewu Pak, jenengan misalkan main ke rumah saya, kita kenal loh Pak, jam segitu, kita kenal loh Pak. Secara etika pantas tidak Pak? Nah kalau jenengan ke saudara, oke lah kan gitu. Tapi kita teman, apalagi itu saya tidak kenal sama orang itu. Saya langsung nyolot Pak waktu itu. Pintu saya buka, saya pasang kuda-kuda itu. Saya sampaikan, sama nggak lihat ini jam berapa? Saya gitu, iya Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Pulang sana, besok kembali lagi. Saya teriak-teriak kayak gitu. Nah misalkan waktu itu Pak, saya ini kasar ya Pak. Saya bilang maling. Lu kan nggak salah. Nggak salah kan Pak, saya bilang begitu. Nah akhirnya pulanglah dia. Besoknya memang betul hari Jumat itu hari Kamis pagi datang hari Kamis pagi tanggal 29 itu hari Kamis datang. Saya cerca pertanyaan, beliau memang tidak dari kesatuan. Jangan tahu dari mana? Dari kantor hukum Pak. Kantor hukum. Iya. Kok kompak gitu loh. Artinya ini kesatuan dan pengacaranya kok kompak. Sama-sama. Iya. Ya otomatis
saya suudon dong, boleh ya Pak Cu? Ya, Apakah mereka memang disuruh begitu untuk apa? ya. Ya untuk neror saya. Cara-caranya Cara-caranya dengan itu cara kan tidak intimidasi, baik, ya. betul. Ya. Itu akhirnya saya sampaikan di situ, dan yang saya yang memang kemarin itu ini Pak teledor saya di sini. Saya tanya, sama dari OA mana Mas? Saya gitu. Itu Bu, mohon maaf, saya baru 2 bulan kerja di kantor hukum tersebut, gitu kan. Terus PKPA ikut mana? Saya belum PKPA, bilangnya begitu. Akhirnya saya juga ya sudahlah, meskipun apapun alasannya, meskipun bagaimanapun, ya enggak, secara etika enggak bagus lah. Saya sodori surat, saya sodori kertas, saya kasih materai, tolong sampean nulis surat pernyataan permohonan maaf. Saya suruh, kalau saya sekarang ya jaga-jaga Pak Cu, kan nanti dipikir saya ngarang-ngarang cerita lagi, saya gitu. Lalu saya video Pak Cu, ada itu di HP saya. Jadi dia menyatakan permohonan maaf, dia menyampaikan namanya siapa. Lah setelah dia pulang barulah surat itu ketua tak buka. Lah kok namanya itu tertuang di salah satu advokat yang ditunjuk sebagai PH-nya kolonel. Advokat tulisannya Pak. Oh, saya gini, iki Mang Lapo tak buka. Keri, saya gitu. Ya itu Pak. Jadi dari situ somasi kedua kan ya Pak ya. Somasi kedua. Nah, itu jadi menyampaikan jawaban somasi pertama. Iya. Ternyata padahal sudah masuk somasi kedua. Ternyata kenapa dia menyampaikan somasi pertama? Karena terkonfirmasi dia menyampaikan kalau somasi kedua saya sudah diterima. Makanya dia menjawab somasi pertama, gitu kan. Nah, setelah itu Pak Cu, ini apa namanya? Hari apa ya? Hari Minggu kalau tidak salah. Hari Sabtu. Datanglah jawaban somasi saya yang kedua, tapi semua tidak menjawab substansi. Somasi pertama tadi itu intinya menyampaikan bahwasanya pada saat kejadian itu si Bapak Kolonel pimpinan yang nomor 1 di Karangpilang itu belum menjabat. Jadi saya ini salah sasaran. Ya terserah, tapi setahu saya saat surat saya layangkan beliau sudah memimpin dan secara institusi beliaulah yang bertanggung jawab. Kan begitu kan Pak Cu. Nah, setelah itu somasi kedua tidak menjawab substansi, malah sing lucu. Setahu saya ketua, kalau kita mensomasi orang itu kan orang tersebut yang menghubungi kita ya ketua. Ini enggak Pak Cu. Minta kita yang menghubungi PH-nya kolonel itu. Lah kok lucu. Jadi itu dibahas di grup sama teman-teman LBH Ansor itu. Nah, setelah itu Pak, di hari Jumat karena KOP tadi saya sampaikan, KOP ini adalah KOP LBH Ansor. Bapak Kolonel itu hari Kamis itu mendatangi salah satu orang NU yang itu kenal sama senior saya. Ya di kita LBH Ansor. Bukan di LBH Ansor, di tabloid Nurani. Di tabloid Nurani. Yang jelas saya dekat sama senior saya itu di YIN dulu. Setelah itu Pak Cu, intinya singkat cerita, dikiranya senior saya ini, orang ini mau ngasih perkara ke saya. Lah kok delalah, ternyata kolonel itu datang ke sini memang arahnya itu kok ya pas gitu loh. Kepingin menyelesaikan ini, gitu kan. Kita ngobrol, ya sudahlah karena sudah ternyata seperti itu hari Jumat. Hari Sabtu itu menyampaikan WA-nya kolonel diteruskan. Kolonel dan istrinya Kiai, intinya menyebutnya orang itu tadi, menyebut namanya kolonel itu menyebutnya Kiai, minta tolong kolonel itu pengen ketemu sama saya, kolonel dan istrinya pengen ketemu sama saya, intinya gitu Pak. Akhirnya karena ini sudah ada LBH Ansor, saya menyampaikan monggo. Saya tanya teman-teman siapnya kapan, termasuk ketua, hari Senin ya ketua, hari Senin jam 3 ya ketua. Nah itu. Saya sampaikan Pak ke sana hari Senin jam 3. Nah, ada WA yang diteruskan lagi, saya minta Sherlock-nya Kiai. Artinya, ketika saya menyampaikan jadwal hari Senin jam 3, dengan beliau minta Sherlock, itu kan tersepakati ya Pak ya. Hari Senin jam 3 kita mediasi di LBH Ansor, di kantor LBH Ansor Jawa Timur. Sudah. Tanggal berapa itu Seninnya? Berapa ketua?
Lupa. Iya. Seminggu yang lalu. Senin saya laporan itu tanggal 5 kan ya? 2 minggu yang lalu. Bukan, ini hari apa ini? Ini hari Selasa. Ini hari Lah, Selasa. Senin kemarin Senin Pak, kemarin, 1 minggu yang oke. lalu. 1 minggu. 1 minggu yang lalu Pak, Ya. 1 minggu kan Senin itu maunya mediasi, terus hari Kamis kemarin tuh Pak yang saya Ya. ke Pomal itu. Ya. Hari Senin itu ketua ini yang lebih dulu Pak. Ketua lebih dulu dari jam 2 ketua sudah standby di sana. Saya datang jam 3 gitu kan. Kita nunggu. Nah, sampai jam 3:30 saya tuh WA ke Bapak yang jadi perantara tadi itu Ya. yang dipanggil Kiai oleh kolonel. Saya bilang, kami sama teman-teman sudah nunggu di LBH Ansor dari jam 14.30. Ya. Ini sampai jam 16 kami tunggu tidak datang, berarti kami nyatakan main-main. Ya. Saya gitu kan. Tapi senyatanya kami nunggu sampai jam 5 ya ketua. Ya. WA saya dibaca tok Pak, tidak dibalas. Ya. Akhirnya tanggal 5 kemarin saya resmi laporan ke Pomal. Ya. Itu Pak. Saya tunggu dari tadi isinya hanya mediasi. Saya pikir tidak ada laporan dan kenyataannya tanggal 5 baru menyampaikan pelaporan. Oke. Bu Ingmawati, kalau dari kondisi anaknya yang sekarang, pengobatan apa yang perlu diberikan saat ini? Anak saya ini anak yang kalau saya katakan dia kuat secara mental, Iya. dia kuat. Kalau pengobatan yang kami berikan dari obat yang diberikan dari rumah sakit Ya, untuk membantu mengeringkan luka-lukanya tersebut. ya, Tapi ya secara mental walaupun dia kuat, tapi kadang-kadang dia juga mengeluh. Ya. Kenapa kok ada luka di badan saya seperti ini? Kenapa kok saya harus kena tembak dan lain sebagainya? Apalagi suatu ketika dia melakukan sedikit kesalahan, dia akan mengatakan, "Tidak apa-apa, ditembak aja, tidak apa-apa." Tidak apa-apa, ditembak aja. Saya katakan, "Jangan pergi main dulu ya. Kamu belum sembuh, jangan pergi main dulu." Paling ditembak, Mami. Jadi karakternya memang beda Pak, Iya, jauh iya, beda. Kalau iya. anak saya lebih diem. ya, Kalau ini Okto ini memang anaknya rame, wong iya. sama saya aja. Tante kayak gitu. Itu sih Pak. Nah, kalau menurut dokter sampai berapa lama pengobatan yang harus dijalani? Menurut dokter dari tubuhnya sudah sebenarnya sudah sembuh. Iya. Hanya untuk melakukan aktivitas yang berat Belum bisa. jangan dulu. Oh, Karena takutnya di bagian dalamnya iya. belum sembuh secara Sembuh total. betul, ya. Karena dia operasi seperti operasi sesar. Betul. Oh, Belahannya dari atas pusar, menggo, terus Iya. belahan lagi turun ke Iya, bawah. ngilangi pusarnya Ah, itu terus. Iya. Terus kadang-kadang dia menunjukkan ada 3 lubang masuk, lubang ini untuk mengambil pelurunya, Iya, lubang lubang untuk keluar. mengeluarkan darahnya. Darahnya. Jadi ada 3 lubang di dalam tubuhnya itu. Iya. Dan kadang-kadang dia merasa, "Mami, ini kok berbeda ya, kayak keras dan kayak dalam gitu." Iya. Ya, karena itu selang masuk di situ nak untuk mengeluarkan darahnya. Iya. Jadi kalau kadang-kadang dilihat, "Mami kok jelek ya, perut saya kok jelek ya." Saya hanya bagaimana sebagai orang tua kalau sudah seperti itu? Iya. Ya, biar itu jadi kenang-kenangan buat kamu. Kenang-kenangan karena kamu ingin jadi polisi dan lain sebagainya. Kamu ngomong saja, "Saya sudah pernah kena tembak, sudah pernah kena peluru di dalam tubuh saya," seperti itu. Jadi menguatkan dia supaya dia Iya. apa ya? Itu kalau Walaupun tes tadi- langsung diterima. Secara Karena psikologi anak saya tidak pengalaman. terlalu takut, tidak terlalu Ya. tertekan dengan hal ini. Namun kadang-kadang sedikit banyak Iya. bagi dia lelucon dan Iya. tidak bisa menerima dirinya. Iya. Maksudnya kok ada bekas seperti Ya. ini di tubuhnya. Oke. Iya. Gitu. Kalau Dava seperti apa? Nah, Bu ini Dewi. Pak. Jadi karena tadi itu dalam pertemuan mediasi itu kan sebenarnya saya tuh sudah siap Pak tagihan itu. Iya. Mediasi kedua itu. Berhubung tidak ditanya dan menyampaikan kalau tidak punya uang. Iya. Saya diem Pak, tagihan Iya. nggak saya kasih. Iya. Gitu. Nggak Jadi- mungkin lah nagih orang miskin. Itulah Pak. Saya gini, ya wis lah saya ini punya uang tak bayari sendiri. Jadi Iya. yang di cover sama pihak kesatuan ini apa itu namanya biaya rumah sakit. Iya. Kalau Okto 2 kali kontrol di cover Pak. Iya. Kalau saya Dava ini sudah 4 kali kontrol. Iya. Terakhir Jumat lalu ini Pak, Iya. Jumat kemarin ini. Iya. Yang 3 ini saya bayar sendiri Pak Ju. Oke. Ya. Lalu Okto kan
waktu tes psikologi itu kan juga saya ajak sekalian. Itu saya cover. Ya enggak ada persoalan. Ya karena anaknya itu tadi Pak. Jadi apa yang dirasakan itu dia langsung mengeluarkan rasa sakitnya. Kalau Dava kan diem aja kan gitu Pak Cu. Nah, bahkan Pak, saya itu baru tahu waktu teman-teman dari Gresik itu dari LK3 itu Pak jenguk. Ditanyai sama Bu Sofi itu. Mas, tanganmu waktu pertama kali masuk peluru itu rasanya gimana? Kayak dipukul. Kayak bek gitu. Makanya dikirain dia sempat loh. Kenapa? Jadi cuman luka sedikit gitu Pak. Lalu enggak, yang saya rasakan tanganmu itu terus rasanya gimana? Yang Mbok rasakan tanganmu gimana? Itu kayak mati, kayak enggak ada rasanya. Spontan Pak, saya langsung toleh gini karena samping saya. Loh, padahal Pak Jo di IGD itu saya tanya, tanganmu kebas Nak. Kebas itu apa? Kebas itu enggak ada rasanya Nak. Kayak orang geringgingan itu loh Nak. Jadi mati rasa saya gitu. Mboten. Nyeri titik. Sudah kan Pak? Lalu saya, loh kamu kemarin di IGD bilangnya enggak apa-apa. Sekarang bilangnya enggak, katanya mati rasa. Kayak orang, apa itu Pak? Ini loh Pak, keprocet apa ya Pak? Ya itu. Jadi langsung spontan menyampaikan itu. Jadi ya Allah dia ini menutupi kepada saya itu Pak Cu. Jadi tidak ingin orang tuanya jadi kepikiran. Iya betul, sakitnya, betul gitu. Pak. Lah jadi kemarin saya juga disampaikan sama Dokter Arif, Dokter Orto itu memang ini dokter bedah, saya dokter orto Pak. Jadi secara biaya kemarin memang lebih mahal Dava Pak, karena ada pemasangan pen juga implannya itu. Lalu ini makanya Pak jangankan kontrol. Nah ini nanti pelepasan pen ini gimana Pak operasinya ini Pak? Wong ini bukan kelalaian anak saya, bukan kelalaian saya, masa saya yang bayar Pak? Kan gitu akhirnya pertanyaannya. Nah dokter bilang kemarin kalau sabar ya Bu, memang berbeda. Anaknya Ibu sama Reinhard itu beda. Karena Reinhard memang kemarin itu sangat mengkhawatirkan sampai CT scan. Dan kebanyakan Reinhard suntikan anti titanus itu Pak. Daripada Dava kan itu. Namun dia kan peluru itu nyarang di lemak, nggak ada kena organ. Nah, sedangkan Dava, kalau Dava nyampe di tulangnya. Tulang, ada pemasangan implan. Jadi ini penyembuhan dan pemulihannya agak lambat. Terus kontrol kedua itu disampaikan begitu. Kontrol ketiga kemarin dia menyampaikan Pak kepada saya, tangannya Mas Dava Lumi kadang kerasa, kadang mati rasa. Terus terang Pak, saya itu kalau kayak gitu itu apa ya Pak ya? Saya tuh jadi ada nyeselnya karena apa Pak? Di hari yang sama itu dia kan di pesantren. Jadi pagi itu dia itu bilang Pak, sebenarnya ke saya itu bilang, "Nih, Mas Dava enggak enak badan." gitu kan. Hari Rabu pagi itu. Kenapa Nak, panas ta? gitu kan. Nggih. Nah, pikir saya Pak, dia ini laki-laki, gitu kan. Sudah, Mas Dava masuk saja. Jangan tingkah-tingkah ya Nak, nanti minum air putih yang banyak. Jadi dia itu badannya sudah panas loh Pak hari itu. Tapi dia itu karena kan saya tidak pernah berpikir ya Pak seperti itu. Jadi dia sekolah itu saya nyuruh Pak Cu. Sampai kemarin itu pihak dari pengasuhnya itu waktu datang ke IGD bilang kan, kamu kan sudah nggak boleh sekolah sih Mas, gitu kan. Apa namanya, badanmu panas, suruh sholat subuh tok terus tidur. Saya bilang ke Umi, saya yang nyuruh Bi, saya gitu. Ya jadi makanya itulah saya apa namanya, semua itu kalau memang sudah takdir, sudah musibah itu tadi pasti terjadi. Betul. Makanya ketika anak saya luka kayak gitu itu saya, ya Allah, andaikan waktu itu saya nggak nyuruh dia sekolah Pak Jo, nggak mungkin saya itu gitu. Makanya kemarin saya benar-benar ke Dokter Arif itu menyampaikan apa namanya, Dok tolong anak saya ngerasa kadang mati rasa tangannya, saya gitu. Jadi Dava itu belum bisa maksimal Pak, seperti ini loh Pak. Terus seperti ini belum bisa Pak, hanya begini Pak tangannya itu. Kayak gitu. Lalu tenang Ma, bilang gitu. Terus kontrol ketiga itu saya disuruh rongsen dan hasilnya kemarin disampaikan Dokter Ari, maksudnya kalau memang perlu ke saraf
ngomong belum Pak, Ya. kan gitu. Ini anak laki-laki Pak. Terus apa namanya? Katanya nggak apa-apa. Memang karena ada benda asing Iya. gitu kan. Terus kapan hari sempat nggak masuk itu katanya tangannya itu sempat nyeri sampai kesini, terus kepalanya pusing Pak. Akhirnya dia nggak sekolah. Iya. Itu. Jadi itu sih Pak, saya itu sampai kontrol keempat dan ini saya kira sudah selesai, nanti masih ada kontrol lagi pasca Lebaran Pak. Ya. Gitu. Yang masih dimungkinkan karena sarafnya belum tersambung dengan sempurna, Betul Pak Ju. sehingga tangannya belum bisa berfungsi secara maksimal. Ya, saya ke Mas Syahid. Ya, Mas Syahid, sejauh apa LBH GP Ansor Jawa Timur ini memberi support terkait dengan kasus ini? Ya, tentu kami akan support penuh karena Mbak Dewi ini juga bagian dari kami, anggota kami di LBH Ansor Jawa Timur, dan Mbak Dewi ini juga yang seperti yang diceritakan tadi Bang, yang membantu kami juga, bahkan sidang di Mojokerto itu kan yang menjadi awal sidang terakhir itu kalau nggak salah Mbak ya. Itu penugasan dari Ansor. Iya betul, Dari artinya Ansor. Beliau komitmen loyalitasnya luar biasa di Ansor sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mensupport itu. Ada target enggak menang perkara atau gimana? Ya tentu target ini harus dibawa sampai ke ranah hukum, dan di awal kami sebenarnya masih menghormati dari pihak kesatuan, barangkali masih ada jalan damai. Itu untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Sehingga kami juga tidak langsung responsif pada waktu itu. Kami menunggu karena memang Ansor ini kan punya sejarah yang luar biasa ya dengan TNI. Sehingga kita harus menghormati itu. Itu pikiran kami. Nah, tapi perjalanan waktu nampaknya jalan di tempat gitu, sehingga kami merasa perlu untuk memberikan warning dan untuk memberikan support penuh kepada Mbak Dewi ini, dan menuntut pihak TNI untuk dalam hal ini Marinir untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Banyak mana anggota Banser dengan Marinir? Kalau di data kan sudah jelas ya, Banser itu sangat banyak ya. Tapi ya bagaimanapun juga itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan gitu, karena kami ini juga bagian dari negara ini, sementara di pihak Marinir juga adalah orang yang dikasih tanggung jawab untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat itu oleh negara. Dan kami juga memiliki kewajiban yang sama untuk itu. Tapi apa yang sudah diceritakan oleh Bu Dewi tadi, banyak hal yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan terkait dengan adanya TNI. Ya Mbak Dewi, pernah tidak mencoba untuk melakukan upaya bantuan hukum ke pemerintah daerah, atau melalui statusnya sebagai siswa untuk bisa berkonsultasi, meminta bantuan dari dinas pendidikan atau yang lainnya? Jadi memang perkembangan apapun itu selalu saya update ke kepala sekolah Pak. Saya memang komunikasinya ke kepala sekolah. Jadi termasuk didampingi oleh LBH Ansor ini, kepala sekolahnya SMP 33 itu juga sudah tahu, kan begitu. Nah kemarin itu ketika mediasi kedua itu tidak ada progres, masih stuck dan tidak naik kelas bahasanya Mansur begitu kemarin ketua. Itu saya menyampaikan, lalu dari pihak kepala sekolah itu mau bilang, Bu, apa saya dari pihak dinas yang nanti memohon untuk dilakukan mediasi. Saya jawab begini, Bapak tanpa mengurangi rasa hormat, saya bilang begitu. Bukan saya tidak mau, namun kalau mediasi itu dilakukan oleh orang-orang yang sama, mediasi kedua dan mediasi pertama dan kedua,
Saya tidak mau. Ya, tidak ada hasil. Tidak ada hasil, tidak ada progres apapun. Ya. Buang-buang waktu, Pak Cu. Ya. Saya datang ke sana, gitu kan, tidak Tapi ada. pernah berkomunikasi dengan dinas pendidikan? Saya pulang dari rumah sakit, kebetulan kan saya kenal Pak Haryanto, Ya. gitu kan, Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Gresik, Gresik, gitu ya. kan. Saya kenal secara personal. Saya sampaikan, Bapak memang kemarin itu memang datang dari koordinator, ada kan kepala sekolah SMP gitu kan di Ya. Dinas Pendidikan itu. Memang datang gitu Ya. kan. Dan cuman kan beliau mungkin tidak tahu kalau saya ini kenal sama Pak Haryanto. Ya. Saya bilang ke Pak Haryanto, intinya Bapak, salah satu korban peluru nyasar kemarin adalah anak saya. Ya. Saya bilang begitu. Terus beliau hanya menyampaikan, iya Bu, kemarin ada dari koordinator itu yang datang, nggih, saya gitu. Ya semoga ya normatif saja jawabannya itu. Nah, somasi pertama memang tidak saya tembuskan, Pak. Ya. Nah, somasi kedua karena tidak ada respon baik dari pihak kesatuan khususnya, di samping pakai kop LBH Ansor, Ya. saya tembuskan kemana-mana, Pak. Ya. Bahasa kerennya itu prai malaikat nih ketua ya. Terakhir itu ke Presiden Prabowo. Ya. Termasuk saya tembuskan ke Bupati, ke Ya. Kepala Dinas Pendidikan, ke Kepala Sekolah SMP 33 juga kan Ya. gitu. Lalu dari somasi kedua itu sampai akhirnya sebelum saya laporan ke Pomal hari Kamis kemarin, sebelum saya laporan ke Pomal itu hari apa itu saya berkirim surat. Kalau tadi kan sifatnya tembusan, Pak. Ya. Ya. Saya berkirim surat lagi secara personal, tidak mengatasnamakan LBH. Ya. Ya, apa namanya, karena kami orang tua minta perlindungan hukum, Pak, gitu kan, minta perlindungan hukum itu termasuk ke Bupati Gresik, gitu kan, Bupati Gresik ada beberapa itu Panglima TNI, apa buahnya itu Pak ada 21 apa 22 gitu Pak. 21. Iya kemarin itu. Nah itu tapi sampai hari ini itu belum ada respon. Dari Baru 21 itu? Oh ini LPSK Pak tadi pagi. Oh iya. LPSK tadi pagi meminta untuk iya ketua, karena nomor kontak kemarin kan nomor saya Pak yang dicantumkan untuk mempermudah, jadi ada beberapa dokumen yang harus diupload itu. Saya bilang nanti saya lengkapi itu Pak LPSK. Nah dari kepala sekolah hari Rabu lalu, seminggu yang lalu itu memang telepon WA Pak kepada saya jam 9. Pas persis saya tuh baru parkir di Jombang. Saya ada sidang di Jombang. Ya. Bu Dewi hari ini nanti kepala dinas, saya enggak tahu ini kepala dinas Driorejo atau Gresik. Saya enggak tahu, saya soalnya enggak tanya. Mau ngajak ketemu jam 10. Lah saya di WA jam 9 Pak. Posisi di Jombang. Saya bilang, ngapunten Pak, lain kali jangan mendadak. Saya bilang begitu. Ya, ini. Itu. Jadi dan sampai hari ini itu juga tidak di reschedule, sampai hari ini tidak ada apa-apa Pak. Jadi belum ada dari pihak pemerintah daerah, belum pernah ada yang memberikan tanggapan positif atau mungkin memberikan advokasi. Belum ada. Sementara jadi dari personal teman-teman yang secara emosional ini aja ke saya. Terkait dengan Bu Dewi ya. Oke. Iya. Baik. Menarik sekali untuk bisa dilanjutkan perbincangan ini. Sayangnya waktunya sudah melebihi batas waktu. Hampir lebih 2 kali lipat dari yang biasanya dialokasikan dari redaksi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi dulur-dulur Gresik bahwa ada peristiwa yang mungkin bisa jadi satu saat menimpa keluarga Anda. Ada cara-cara yang bisa menjadi pelajaran kita bersama bagaimana menghadapi oknum TNI yang bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melanggar etika, atau bahkan melakukan cara-cara preman yang selama ini mereka gunakan. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Terima kasih semuanya, Bu Dewi, Bu Imawati, dan Pak Syahid atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat kita. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.